tinggal di kota mana aja boleh. Boleh dong di absen dulu ya. Dari mana aja nih? Reina pengen tahu nih. Banyumas, Bekasi, wah Masya Allah. Lampung, Solo, Masya Allah, Garut, luar biasa ya. Bandung, Masya Allah. Yang di Bandung nanti Insya Allah kita ketemu ya teman-teman ya. Bareng Kak Fiore juga, Masya Allah. Mojokerto, Sulawesi, wah ini kayak dari Sabang sampai Merauke hadir semua ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Oke. Oke teman-teman udah pada siap ya untuk materinya malam ini? Boleh ditunjukin alat tulisnya teman-teman, pulpennya, pensilnya, bukunya, dan jangan lupa buku Alfa Muslimahnya teman-teman. Gak bisa nih tunjukin. Nih guys, udah ready? Boleh di komen, udah ready? Udah siap teman-teman untuk mencatat ya? Karena ini akan sangat panjang banget. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya guys. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, teman-teman semua ya. Jadi pada malam ini kita akan membahas tentang Alfa Muslimah ya. Jadi kita akan langsung aja nih. Tapi sebelum memulai, aku mau nanya lagi sama teman-teman. Aduh, Karina ini banyak nanya ya. Iya, nggak apa-apa. Suka-suka aku ya, teman-teman ya. Biar kalian juga aktif nih ya. Oke, menurut kalian Alfa Muslimah itu apa sih, teman-teman ya? Boleh dong dikasih pendapatnya. Salah satu ciri Alfa Muslimah itu adalah berani untuk berpendapat, teman-teman. Nah, jadi kalau kalian ya ikut kajian malam ini, artinya kalian udah siap untuk menjadi seorang Alfa Muslimah, dan artinya kalian harus berani berpendapat. Ayo, menurut kalian Alfa Muslimah itu apa, teman-teman semua ya? Boleh dong di komen ya, Alfa Muslimah itu apa? Di aku kok nggak ada suaranya ya, Kak? Di teman-teman ada suara aku kan ya? Aman Kak, Takut insya Allah. isinya. Oh ya, oke. Oh, aku belum ngerti. Oke. Alfa Muslimah itu seorang muslim yang mandiri, memiliki nilai tinggi, fasih berkomunikasi, mampu memimpin. Benar, Masya Allah. Perempuan smart, independen, versi salihahnya, Kak. Keren, keren, keren. Perempuan yang berkualitas, muslimah yang berpengaruh. Wah, Masya Allah, teman-teman. Keren banget nih ya. Oke, teman-teman semua ya. Langsung aja nih teman-teman semua ya. Jadi Alfa Muslimah itu sendiri adalah, boleh dicatat ya teman-teman semua ya, wanita yang tahu identitas dirinya sebagai seorang muslimah teman-teman ya. Tahu berharga dirinya, tahu bahwa Rasulullah itu telah effort banget nih memuliakan kita sebagai seorang wanita teman-teman. Dulu di zaman jahiliyah ya teman-teman semua ya, malah bayi perempuan itu bisa dikubur hidup-hidup. Saking sehina itu di zaman jahiliyah. Tapi setelah Rasulullah datang teman-teman semua ya, betapa wanita itu langsung dimuliakan. Bahkan sekarang ada istilahnya surga di telapak kaki ibu teman-teman semua ya. Seperti itu. Nah, bahkan ada surah di Al-Quran yang artinya perempuan. Apa ya teman-teman surahnya ya? Kayaknya kalau nggak tahu ini keterlaluan banget ya. Surah apa boleh di komen di bawah? Anisa. Oke, benar banget teman-teman semua ya. Bahkan di surah Anisa itu kita dibahas tentang mahar pernikahan, hak harta warisan yang perempuan terima, terus suami harus berlaku baik kepada istrinya. Jadi itu banyak banget di breakdown tuh di surah Anisa ya teman-teman semua ya. Memuliakan perempuan itu seperti apa sih? Seperti itu. Nah, jadi Alfa Muslimah itu adalah dia yang memahami kenapa Islam itu sangat memuliakan kita ya. Karena apa teman-teman semua? Wanita itu sumber fitnah teman-teman semua. Wanita itu sumber hawa nafsu teman-teman. Wanita itu aurat. Bahkan suaranya aja itu bisa jadi aurat teman-teman ya. Dan tingginya angka kejahatan, kriminalitas sekarang teman-teman semua ya. Jadi kesimpulannya adalah Alfa Muslimah itu adalah seorang muslimah yang paham akan identitas dirinya sebagai seorang muslimah, tahu tujuan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Yang utama adalah untuk beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah, sehingga ia berusaha sekuat tenaga untuk apa? Untuk menjaga kemuliaan dirinya, teman-teman. Menjaga kemuliaan dirinya, kehormatannya, menjadi perempuan yang salihah, memiliki value diri yang tinggi, berusaha memberi kebermanfaatan, teman-teman, dan inspirasi untuk orang-orang sekitarnya yang nggak nyebelin, yang nggak baperan, yang nggak caper, ya teman-teman semua tahu arti caper itu apa?
Boleh di komen di bawah caper itu apa ya, Kak, ya? Caper itu adalah ayo apa guys? Cari perhatian ya. Jadi Alpa Muslimah tuh teman-teman karena dia tahu kemuliaan dirinya, dia tuh nggak gampang caper sama manusia, tapi capernya ke Allah teman-teman, ke Allah dan Rasulullah teman-teman semua. Jadi Alpa Muslimah itu capernya ke Allah dengan cara apa? Dengan cara sebanyak-banyaknya mencari ridha Allah, dengan cara bersalawat pada Rasulullah. Biar apa? Biar dinotis sama Allah, biar dinotis sama Rasulullah, biar mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat kelak. Nah, begitu teman-teman Alpa Muslimah ya. Nah, terus teman-teman, karena tadi kita membahas tentang identitas seorang muslimah nih teman-teman semua ya. Nah, identitas seperti apa sih teman-teman semua ya? Kita tahu banget kalau di zaman sekarang sosial media itu udah berkembang banget ya. Bahkan sosial media itu sendiri adalah sarana kita untuk membangun personal branding, teman-teman. Tahu personal branding itu apa? Boleh dong di komen. Personal branding adalah, ayo, boleh juga di Google dulu, personal branding adalah, gitu. Ayo guys, personal branding, citra diri, oke, value diri, oke. Oke, teman-teman semua. Jadi personal branding itu adalah identitas kita sebenarnya, teman-teman. Kita mau menunjukkan kepribadian yang seperti apa, teman-teman, di sosial media kita. Branding seperti apa nih yang kita pengen tunjukkan nih, kayak gitu. Branding sebagai wanita yang kayak gimana, gitu. Wanita yang berkelas kah? Atau wanita yang maaf banget, teman-teman. Atau wanita yang murahan. Kayak gitu, misalnya, teman-teman semua ya. Nah, di sosial media ini akan terlihat nih teman-teman, kita adalah pribadi yang menjaga banget nih, atau yang bermudah-mudahan mengikuti tren zaman sekarang, teman-teman semua. Kita tahu ya, tren zaman sekarang itu kayak gimana ya, teman-teman semua. Nah, untuk mencari identitas diri tersebut, teman-teman semua ya, kita harus tahu banget nih, kita harus tahu banget bahwa pertama, circle kita, teman-teman. Kita setuju ya bahwa circle pertemanan kita itu sangat berpengaruh banget. Setuju, teman-teman? Bahwa circle pertemanan kita itu sangat berpengaruh banget ya. Jadi, identitas Alpa Muslimah, dia bertemannya dengan circle yang baik, teman-teman. Jadi, dia akan mencari circle-circle yang baik ya, karena kalau misalnya toksik akan terbawa toksik. Setuju, teman-teman semua ya? Setuju ya. Jadi bahkan gini guys, sesederhana nih, di saat kita temenan sama orang-orang yang suka ngomong kasar, biasanya kita akan keikut nggak sih jadi gitu loh, kayak ada rasa jadi kayak mau ikut-ikutan kayak gitu loh. Kalau keseringan tuh ngumpul sama circle yang toksik, kayak gitu teman-teman. Sesimpel itu loh, nularnya tuh cepet banget. Nah, jadi kalau misalnya kita temenan sama yang toksik, bisa kebawa toksiknya, kalau sama yang baik akan terbawa baiknya. Jadi kalau kita mau menjadi muslimah yang baik, teman-teman, maka perhatikan dengan siapa kita berteman. Seperti mencari circle-circle yang baik, yang salihah, yang bisa saling mengajak dan mengingatkan kepada kebaikan. Seperti itu. Terus, identitas seorang alpha muslimah, terutama di sosial media, dia nggak akan sembarangan, teman-teman, memposting foto cekrek selfie dikit posting gitu, gaya miring kanan kiri enggak teman-teman ya. Jadi seorang muslimah yang punya value yang tinggi, dia nggak sembarangan ya upload foto tanpa ada kebermanfaatannya teman-teman semua, tanpa ada tujuannya gitu loh teman-teman semua ya. Jadi postingannya pun tentu mengandung sebuah kebermanfaatan teman-teman semua, ataupun ada tujuan yang ingin dia tampilkan kayak gitu. Entah nanti disisipkan quotes di dalam foto itu kayak gitu. Jadi nggak yang tabaruj. Yang Reina maksud adalah tabaruj. Teman-teman semua tahu tabaruj itu apa? Boleh di komen yang tahu tabaruj itu apa ya, guys? Betul, berlebih-lebihan teman-teman. Make up-nya berlebihan, dandannya berlebihan, biar apa? Biar diperhatikan orang, selfie-nya, filternya, nauzubillah. Wah banget nih filternya tebel gitu, biar apa? Biar gue kelihatan cantik misalnya kayak gitu. Nah, Alfa Muslimah nggak main begitu-begituan teman-teman semua. Dia pun kalau mau upload foto ada tujuannya, ada kebermanfaatan ya teman-teman. Ada sesuatu yang ingin dia tampilkan dengan tujuan yang baik, bukan untuk tabaruj, bukan untuk caper. Seperti itu teman-teman semua ya.
Nah, gitu. Nah, dan Alfa Muslimah itu identitasnya biasanya menjadikan sosial media sebagai sarana untuk berdakwah. Teman-teman nih, misalnya kalian ketemu postingan agama gitu, dakwah misalnya atau quotes-quotes, kalian share nih di story kalian, di status WA kalian, kayak gitu. Nah, itu kan udah termasuk dakwah, teman-teman. Jadi, menjadikan sosial media itu sebagai sarana untuk berdakwah, teman-teman semua ya. Dan identitas lagi ya, Alfa Muslimah tuh tahu apa yang harus ditutup, teman-teman. Apa yang harus ditutup? Yang pertama, aurat kita, teman-teman semua ya. Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan ya. Bahkan ya, di dalam Quran surah An-Nur ayat 31 ya, Allah berfirman, "Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, teman-teman semua." Jadi apa maksudnya? Kenapa sih Allah harus segitunya banget menyuruh kita sampai kerudung dipanjangin dan lain sebagainya? Lagi-lagi teman-teman, wanita itu sumber fitnah, teman-teman semua ya. Dan sekarang tinggi banget angka kriminalitas. Jadi kalau kita nggak pintar jaga-jaga diri, teman-teman semua ya, akan membahayakan diri kita, teman-teman semua ya. Selanjutnya, kita harus apa teman-teman? Menjaga rasa malu kita. Nggak tergoda sama baju yang kurang kurang bahan, teman-teman semua ya. Ngelihat baju kayak, wah bagus nih, rok mini kayak, ih kayaknya lucu. Boleh nanti dipakai, tapi depan suami ya teman-teman ya. Kalau udah halal ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, terus seorang alfa muslimah tahu sikap dan akhlak adabnya itu harus baik, teman-teman. Pergaulannya juga diperhatikan, tidak bercampur baur dengan non-mahram tanpa ada kepentingan yang syar'i, kayak gitu. Nggak gampangan, teman-teman semua, mampu menjaga diri dari buaya, ya. Sekarang banyak banget tipe buaya, teman-teman semua ya. Nggak cuman buaya darat, ada buaya Islami, teman-teman semua ya. Ada yang namanya buaya Islami. Kayak gimana buaya Islami itu, Kak? Buaya Islami itu adalah laki-laki yang pesona paham agama, tapi mendekati korbannya dengan berkedok agama, teman-teman semua. Biasanya indikasinya itu diawali dengan Assalamualaikum, Ukhti. Boleh kenalan, Ukhti? Uhti tinggalnya di mana? Uhti bolehkah aku mengajakmu ta'aruf? Kayak, guys, please ya, jangan mudah tergoda ya teman-teman semua ya. Pokoknya banyak banget sekarang tipikal buaya-buaya Islami yang, wah, Masya Allah, pesona paham agamanya itu tinggi, tapi chatnya rata-rata perempuan semua, DM-nya perempuan semua, ngedeketin cewek sana-sini berkedok agama. Hati-hati teman-teman semua ya. Nah, aku itu suka banget sama salah satu quotes yang ada di buku Alfa Muslimah ya teman-teman. Kalau megang bukunya coba dibuka halaman 59 teman-teman semua. Ini aku suka banget karena ngena banget, dibuka halaman 59. Reina sambil buka juga. Nih teman-teman ya. Aku merasa tertampar banget nih. Udah dibuka 59? Ya, sambilan ya teman-teman ya, sambil Reina baca ini. Sadarkah jilbab yang kau lepas, tabaruj yang kau tampilkan, keseksian yang kau pamerkan adalah propaganda kaum kafir agar dirimu kembali menjadi budak nafsu-nafsu dunia. Kau senang dipuji, cantik, seksi, dan mendapat jutaan like, namun semua itu hanyalah rayuan dan tipuan untuk menjatuhkan harga dirimu muslimah. Yang namanya buaya dan serigala berbulu domba memang licik di awal. Tolong dicatat. Mereka tuh licik, teman-teman ya. Jadi kita mohon banget nih para muslimah ya, harus terus menjaga kemuliaan diri kita ya. Jadi di halaman 59 ini benar-benar kita ditekanin banget ya, bahwa memang cowok-cowok itu ngerayu, muji, dan lain sebagainya, biar apa? Biar kita itu, ih seneng dipuji nih, kayak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita menjatuhkan kehormatan kita, membuka aurat kita, kayak gitu teman-teman. Jadi tolong banget ya, jangan sampai tergoda sama para buaya, serigala berbulu domba, dan juga buaya Islami ya, terutama buaya Islami perlu di-highlight gitu teman-teman ya. Nah, oke. Terus teman-teman sekarang ya, di zaman sekarang itu
ada yang namanya kita itu bisa menjadi seorang influencer muslimah. Apakah menjadi seorang influencer muslimah itu harus banyak followersnya, harus punya banyak pengikut? Enggak, teman-teman semua. Yang namanya influencer itu adalah mereka yang bisa mengajak atau mempengaruhi orang-orang sekitarnya untuk apa? Untuk berbuat kebaikan, menginfluence teman-teman, mengajak berbuat kebaikan. Gak harus punya banyak followers kok, bahkan mereka mengajak dari orang-orang terdekat pun gak masalah. Kalian mengajak dari keluarga kalian, dari saudara, teman-teman, itu aja udah termasuk kita menginfluence, mempengaruhi orang lain untuk apa? Menginspirasi mereka untuk berbuat kebaikan, kayak gitu. Contohnya, yang sering ke masjid bermajelis ilmu, dia mengajak dan menginspirasi teman-temannya untuk ikut majelisan. Muslimah yang menjadikan sosial medianya untuk dakwah, share-share konten dakwah. Nah, itu juga termasuk menginfluence teman-teman semua ya. Walaupun itu hanya merepost kayak gitu. Nah, intinya adalah dia yang mampu memberi kebermanfaatan dan menjadi inspirasi untuk banyak orang. Nah, contohnya di zaman Rasulullah itu siapa, Kak? Ya, aku akan memberikan dua contoh yang paling banget kita udah kenal banget ya. Dan kedua, Masya Allah, muslimah ini adalah istri dari Rasulullah. Yang pertama ada Bunda Sayyidah Khadijah. Di mana Bunda Khadijah ini Masya Allah luar biasa teman-teman semua ya. Perempuan pertama yang percaya banget sama Rasulullah, mendukung dakwah Rasulullah abis-abisan teman-teman semua ya. Mulai dari hartanya, semuanya Bunda Khadijah perjuangin buat membantu agama Allah teman-teman semua ya. Dan bahkan nih, saking elegannya, Masya Allah ya, saking mandiri luar biasanya Bunda Khadijah ini, teman-teman tahu banget kan kisah gimana Bunda Khadijah ingin menyatakan perasaannya ke Rasulullah itu melalui perantara teman-teman ya. Jadi Bunda Khadijah tuh nggak langsung DM, ayo nikah sama saya, nggak gitu teman-teman semua ya. Bunda Khadijah, aduh nggak kayak gitu ya. Atau langsung nyamperin Rasulullah, ayo saya suka sama kamu gitu, ayo nikah sama saya, enggak gitu teman-teman. Jadi Bunda Khadijah lewat perantara dulu nih baru ke Rasulullah dengan cara yang elegan ya. Jadi Bunda Khadijah ini adalah wanita yang cerdas, pemberani teman-teman semua ya, bahkan menjadi pengusaha yang sukses di masanya. Benar-benar sosok alpha muslimah pertama ya di masa itu teman-teman semua ya. Dan jujur kalau aku sendiri sangat terinspirasi banget sama Bunda Khadijah. Walaupun emang ibaratnya gini teman-teman semua, mungkin kita kalau ditanya ngefans sama siapa, mungkin ada yang jawab ngefans sama artis luar negeri atau artis Indonesia dan lain sebagainya teman-teman. Kalau misalnya ya kita harusnya itu ngefansnya tuh sama Bunda Khadijah teman-teman semua, walaupun kita belum pernah ketemu, tapi kayak wah Masya Allah ini idola banget nih, kayak gitu loh teman-teman yang harus kita jadikan idola teman-teman ya. Jadi K-popnya mungkin teman-teman yang suka K-pop, yang mengidolakan K-pop digeser dulu teman-teman. Bunda Khadijah ya, apalagi Rasulullah itu number one banget, yang harus kita jadikan idola kita teman-teman semua ya. Yang suka Taehyung, yang suka Jungkook maksudnya teman-teman semua. Jungkook kan ya? Aduh maaf banget gak ngerti. Jungkook ya. Terus apalagi sih Taehyung, Jungkook, aduh aku juga nggak ngerti. Lee Min Ho gitu ya. Teman-teman semua ya, pokoknya yang Korea-Korea gitu teman-teman semua itu digeser dulu. Rasulullah number one teman-teman semua. Habis itu menyusul para sahabat Rasulullah, istri Rasulullah, anak Rasulullah ya teman-teman semua. Itu yang harus kita jadikan idola. Nah, yang kedua siapa nih teman-teman ya? Pokoknya aku kasih clue, kalian jawab ya. Ini adalah istri Rasulullah yang cerdas banget, bahkan dia meriwayatkan ribuan hadisnya Rasulullah, teman-teman semua ya. Aisyah, Sayyidah Aisyah, teman-teman semua. Bener banget ya. Aisyah ini, dengerin ya cerita aku ya, ini keren banget ya. Saking cerdasnya beliau ya, saking Masya Allah nih Sayyidah ya, muslimah yang bijaksana, yang cerdas ya teman-teman semua ya, yang berani mengutarakan pendapatnya. Sampai suatu ketika teman-teman, Sayyidah Aisyah difitnah, viral sekota Madinah teman-teman, Sayyidah Aisyah difitnah apa? Berzina. Difitnah oleh kaum-kaum yang munafik teman-teman semua ya. Difitnah berzina sampai apa teman-teman? Sampai nggak ada yang percaya sama Aisyah teman-teman. Bahkan Rasulullah pun mendiamkan gitu, ngediamin Aisyah gitu teman-teman semua. Tapi apa? Apa Aisyah langsung
ngomong gitu, baper gitu, ngomong ke semua orang, saya benar gitu, mencari pembenaran, saya benar, saya nggak salah, dan lain sebagainya gitu, teman-teman. Enggak, Aisyah nggak marah-marah. Aisyah bahkan tidak meninggikan suaranya, padahal Aisyah bisa aja. Kalau kita di zaman sekarang, udah langsung share, bikin klarifikasi, teman-teman semua. Assalamualaikum, saya sungguh tidak berzina. Begitu kan ya, saya ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak berzina. Di zaman sekarang tuh, pasti kita langsung cepet-cepet, pengennya klarifikasi, pengen cepet-cepet, pengennya ini, pengennya itu, teman-teman ya. Tapi Aisyah enggak. Karena apa? Aisyah tahu walaupun manusia pada ninggalin dia, Allah nggak ninggalin Aisyah, teman-teman. Akhirnya apa, teman-teman semua ya? Karena kesabarannya Aisyah nih, Allah langsung yang membela Aisyah dengan apa? Lewat turun firman Allah di Quran surah An-Nur ayat 11 ya, sampai 20, teman-teman. An-Nur ayat 11 sampai 20. Itu surah membela Sayyidah Aisyah tentang kemunafikan orang-orang yang memfitnah dia, teman-teman. Masya Allah, langsung Allah loh yang bela. Saking apa? Saking Aisyah ini luar biasa, teman-teman, kesabarannya. Nah, jadi kesimpulannya apa, teman-teman, dari Bunda Khadijah dan Bunda Aisyah ya? Kita bisa tahu nih bahwa peran kita sebagai alfa muslimah ya, teman-teman ya, yang paling besar adalah keimanan kita kepada Allah. Seperti apa? Seperti Bunda Khadijah yang tergerak hatinya untuk mendukung dakwah Rasulullah habis-habisan, teman-teman semua. Seperti Sayyidah Aisyah yang kesabarannya luar biasa sampai difitnah sana sini, tetap sabar. Viral loh, teman-teman, sekota loh. Bayangin aja viral sekota di zaman dulu itu kayak viral se-Indonesia kali ya, teman-teman ya. Tapi Sayyidah Aisyah tuh tetap sabar, teman-teman. Nggak langsung yang baperan, yang langsung ngomong sana sini mencari pembenaran, nggak, dia sabar aja. Allah ya, dia yakin Allah bantu gitu. Nah, tentunya teman-teman dari Bunda Aisyah dan Bunda Khadijah, kita harus memiliki karakter seperti mereka, yaitu pemberani, beraninya dalam kebenaran, cerdas, bijaksana, berani mengutarakan pendapat, sabar, dan selalu dekat kepada Allah. Kayak gitu, teman-teman semua ya. Nah, terus teman-teman semua ya, tentu kita sebagai muslimah kan pengen banget nih punya karya ya, pengen banget punya karya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberi kebermanfaatan untuk banyak orang. Tapi tentu teman-teman, di saat kalian misalnya punya bakat menulis, yang punya bakat bikin video, mungkin bikin video, kayak gitu. Pokoknya apapun potensi kalian, bakat kalian ya teman-teman semua, itu bisa banget kok dituangkan ya teman-teman semua ya. Tapi tentu kita sebagai seorang muslimah punya batasan-batasan tertentu, teman-teman. Contohnya apa, Kak? Mungkin teman-teman semua yang pengen ya dakwahnya di sosial media harus memperhatikan banget, teman-teman ya, menjaga auratnya, termasuk suaranya. Misalnya teman-teman bikin konten yang ada suaranya, kayak gitu, teman-teman semua. Terus juga menjaga auratnya itu artinya apa? Pakai kerudung yang menutup dada, pakaiannya juga yang panjang, yang jangan sampai istilahnya apa ya, teman-teman ya, yang ketat menunjukkan lekuk tubuh. Nah, itu harus tetap berkaryanya dengan tetap menjaga marwah kita, teman-teman semua ya, kemuliaan kita. Dan berkarya karena apa, teman-teman? Karena Allah. Tujuannya itu karena Allah. Apapun yang teman-teman ingin lakukan, semua itu pada akhirnya karena Allah, teman-teman. Kalian ingin menjadi dokter, menjadi guru, menjadi penulis, menjadi chef, menjadi polisi, bahkan mungkin ya tentara dan lain sebagainya. Tujuannya apa, teman-teman? Kebermanfaatan kan? Karena apa? Karena Allah suka orang-orang yang bermanfaat. Karena Rasulullah bersabda apa? Sebaik-baiknya manusia adalah apa, teman-teman? Boleh dong di komen. Sebaik-baiknya manusia yang apa nih, teman-teman semua? Yang bermanfaat ya. Betul. Yang paling bermanfaat untuk orang lain, teman-teman semua. Jadi, kita harus menjadi manusia yang bermanfaat. Biar apa? Bukan untuk caper sama manusia. Biar doi itu ngelirik saya, Kak. Enggak, teman-teman ya. Kita bermanfaat bukan buat doi itu jadi cinta gitu, suka sama kita. Enggak ada hubungannya sama doi. Doi itu nomor kesekian, teman-teman. Jauh ya. Kalau Alfa Muslimah itu rata-rata mereka itu cinta itu kesekian, bukan berarti mengesampingkan cinta ya teman-teman, tapi Alba Muslimah itu sangat logis dia kalau soal cinta, nggak mudah terbuai ya, lagi-lagi buaya Islami teman-teman semua ya. Nah kayak gitu teman-teman semua, jadi adalah berkaryanya tetap menjaga marwahnya teman-teman semua, seperti itu, untuk tujuannya bermanfaat, biar Allah ridho, biar Rasulullah ridho. Nah, dan berkarya tanpa menjatuhkan orang lain, teman-teman semua. Sekarang kan banyak banget ya yang pengen viral,
yang pengen tenar, tapi dia ngefitnah orang lain, ngejatuhin orang lain, ngejelek-jelekin orang lain. Nah, itu nggak boleh teman-teman semua. Karena apa ya? Kita tidak boleh sampai menyebarkan hoaks, ujaran kebencian. Nah, jadi karya kita ini harus benar-benar yang murni, positif teman-teman semua. Dan berkarya dengan ilmu yang valid teman-teman. Jangan sampai nanti di karyanya teman-teman, entah ilmunya, atau mungkin peristiwanya, itu yang mungkin ya teman-teman semua, karena kan sekarang maaf banget, banyak banget ya aliran-aliran dan lain sebagainya, ilmu-ilmu, bahkan ilmu agama teman-teman yang kevaliditasannya itu masih diragukan, seperti hadis palsu misalnya kayak gitu teman-teman. Nah, itu harus kita saring dulu sebelum sharing, kita tanyakan ke guru kita, ustadz ustazah kita. Jadi teman-teman di saat sebelum kalian share ilmu, share karya kalian, isinya itu udah harus yang benar-benar valid teman-teman semua, seperti itu. Nah, terus teman-teman, ini yang terakhir ya. Jadi kita udah bahas panjang lebar tentang Alfa Muslimah dan juga bagaimana berkaryanya, ciri-cirinya seperti apa, contohnya seperti apa. Tapi tips dan triknya itu gimana sih, Kak Reina gitu ya. Aku tuh memulai dari menghilangkan mager aja susah banget loh. Iya, kadang emang mager itu susah. Aku pun juga kayak gitu, teman-teman semua. Awalnya dulu, teman-teman semua ya. Mager, takut memulai, takut diomongin orang, takut dengerin kata-kata orang, dan lain sebagainya, teman-teman. Cuman kalau misalnya kita dengerin kata orang terus dan takut untuk memulai, kita nggak akan maju-maju, teman-teman semua. Jadi kita harus berani memulai dari apa, teman-teman ya? Dimulai dari mendekatkan diri kita kepada Allah dulu, teman-teman semua. Itu yang harus pertama kali kalian lakukan adalah mendekatkan diri dulu sama Allah, teman-teman semua. Dan melibatkan Allah di segala urusan, cita-cita kalian, impian kalian ya. Karena apa? Insya Allah, Allah langsung yang akan membantu kalian, teman-teman semua. Di saat kita melibatkan Allah, Allah langsung yang turun membantu kita dengan cara-caranya yang penuh keajaiban. Jadi dimulai dari apa, Kak? Dari mendekatkan diri dulu kepada Allah. Bangun imannya, teman-teman. Dibangun dulu imannya. Selanjutnya apa? Damai dengan diri sendiri, teman-teman semua. Mampu mengendalikan apa? Emosi, hawa nafsu, gak baperan, gak gampangan, gak emosian, teman-teman. Gak dikit-dikit gampang marah, gampang baper, gampang emosi. Kayak gitu, guys. Jadi harus bisa damai dulu sama dirinya sendiri. Harus bisa mengendalikan itu dengan baik, teman-teman semua ya. Walaupun, Kak, aku haid hari pertama itu, semua orang pengen aku marahin rasanya. Iya, teman-teman, sama ya. Hari pertama apalagi ya. Haid hari pertama. Itu kayaknya ya Allah, berat banget loh. Kayak gitu ya. Tapi tetap harus kita bisa kontrol, teman-teman, emosi kita ya. Selanjutnya apa? Kenali diri sendiri, teman-teman semua. Kita udah damai dengan diri kita sendiri, kita kenali diri kita. Cari tahu potensi kita, hobi kita, minat kita itu kemana. Kayak gitu teman-teman semua ya. Karena kita udah damai sama diri kita sendiri, kita akan lebih mudah mengenali diri kita sendiri. Dan selanjutnya apa? Perbanyak bersyukur, kurangin insecure-nya. Insecure itu boleh banget teman-teman. Tapi insecure untuk urusan akhirat. Kalau insecure-nya untuk urusan dunia, kayaknya sia-sia banget ya teman-teman. Misalnya insecure karena dia lebih cantik, lebih kaya, lebih sukses, dan lain sebagainya, itu hanya menguras energi kita. Tapi insecure lah sama orang-orang yang Masya Allah hafalan Qurannya bagus, bacaan Qurannya bagus, sedekahnya bagus, ibadahnya bagus, deket sama Allah, itu boleh banget insecure. Malah menurut Taina, itu harus insecure. Biar apa? Jadi motivasi biar kita itu semangat deket sama Allahnya, semangat ibadahnya. Kayak gitu. Selanjutnya apa teman-teman semua ya? Karena gini, di saat kita terlalu sering melihat nikmat orang lain, kita akhirnya nggak bisa melihat betapa banyaknya nikmat yang sudah Allah kasih ke kita, teman-teman. Kayak gitu. Jadi kalau kita terlalu sering nih ngelihat orang lain lebih ini, lebih itu, kita akhirnya apa? Lost, nggak lihat diri kita, nggak lihat nikmat yang Allah kasih ke kita. Kayak gitu teman-teman semua. Jadi kurang-kurangin insecure-nya. Kalau hanya untuk urusan dunia itu rugi banget teman-teman semua. Jadi nggak boleh insecure kalau hanya untuk urusan dunia ya. Nah, terus teman-teman semua, kita harus luruskan niat kita. Di saat kita ingin
meraih cita-cita kita, mengembangkan potensi kita, niatnya karena apa? Karena Allah, teman-teman semua ya. Baru di situ kita bisa mulai untuk produktif, kembangin potensi, bakat, minat, hobi, untuk kebermanfaatan, untuk kebaikan, kayak gitu. Sama satu lagi teman-teman semua, untuk menjadi alfa muslimah yang tahu potensi bakat dirinya, teman-teman semua ya. Seorang alfa muslimah tidak mudah bergantung kepada selain selain ayo dong komen, tidak gampang berbantu. Nah, selain Allah, teman-teman semua. Kan alfa muslimah nih ya, otomatis dia hanya menaruh harapannya kepada Allah, teman-teman. Emang di saat kita berharap kepada selain Allah nih, sama manusia, contohnya berharap nih, bergantung, berharap sama manusia, hasilnya apa sih guys? Coba, boleh dong. Keluarkan segala isi hati kalian, teman-teman semua. Sakit, kecewa, waduh. Ada yang kecewa, wah ini tipe ya. Kecewa, kecewa berat, teman-teman. Sakit hati, patah hati, kecewa, gak keruan, galau, gelisah, gak tenang ya, teman-teman semua. Itu. Jadi teman-teman kalau mau fokus ngembangin potensi diri, nggak boleh gampangan ngarep sama manusia, nggak boleh gampangan bergantung sama manusia, walaupun manusia itu memberikan kata-kata yang manis banget teman-teman semua ya. Ih kamu cantik, aku bakal ngelamar kamu di 10 tahun ke depan. Iya, 10 tahun ke depan. Kalau nggak duluan malaikat maut yang menjemput bagaimana teman-teman semua ya. Jadi tolong ya, jangan percaya sama yang manis-manis seperti itu teman-teman semua. Tetap kita harus apa? Ngarepnya sama Allah aja gitu teman-teman semua ya. Nah, sama ya. Ini yang paling penting di saat teman-teman mau mengembangkan potensi dirinya, teman-teman. Gabung di circle yang positif, teman-teman semua. Yang bisa mensupport kita kepada kebaikan. Contohnya apa? Circle hijrah, circle pengembangan diri dan skill, kayak gitu. Mungkin bisa dimulai teman-teman dengan apa? Dengan ikut event kajian, event pengembangan skill kayak gitu. Jadi harus ada ikhtiarnya teman-teman. Gak cuma kalian punya cita-cita besar habis itu rebahan di kasur, samping kasur ada colokan chargeran, udah tuh. Sampai baterai habis sambil colok di HP terus nge-scroll gitu teman-teman. Itu nggak akan ada habisnya, teman-teman nggak akan berubah kalau kayak gitu terus ya. Jadi harus gabung ke circle-circle yang positif teman-teman. Insya Allah dari sana teman-teman akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik yang bisa sefrekuensi. Dan satu lagi, contoh nyatanya apa Kak Reina ya? Jadi pada saat awal dulu aku ngonten, teman-teman, aku cerita sedikit lagi ya. Awal aku ngonten, dulu emang rasanya takut banget, teman-teman. Takut dijauhin teman, takut dikatain orang, ya. Terus itu takut banget dapat komenan negatif dan lain sebagainya. Itu di saat dulu belum memulai. Tapi pas udah memulai ya, lagi-lagi karena aku selalu menyuruh diri aku meluruskan niatnya itu karena Allah. Kayak gitu. Akhirnya apa teman-teman semua ya? Akhirnya Allah mudahkan semuanya. Sampai di titik ini bisa ketemu dengan orang-orang baik, bisa bangun komunitas, dan yang paling bikin aku bahagia banget, salah satunya teman-teman semua ya, aku ketemu dengan sahabat-sahabat yang baik, salah satunya adalah kakak aku yang mendampingi Zoom aku pada malam ini ya teman-teman semua ya, Kak Fiore, yang Masya Allah dulu kita ketemunya teman-teman itu cuman awalnya lihat-lihatan di TikTok aja, nggak saling kenal teman-teman semua. Kita juga LDRan, aku di Depok, Kak Fio di Bandung, dan dulu itu kita bertemu karena lagi-lagi teman-teman, karena circle yang positif. Kita ada di kajian bareng ya teman-teman semua ya, bahkan sekarang se-event lagi ya, Masya Allah Kak Fio, bahkan sekarang se-event lagi teman-teman semua. Akhirnya apa? Ya dengan cara Allah yang baik, Allah mempertemukan kita, Allah mempersaudarakan kita, bahkan Kak Fio ini menjadi salah satu support sistem terbesar aku teman-teman di dalam dakwah teman-teman, dan aku sering banget bisa sharing sama Kak Fio, dan sering banget juga alhamdulillah akhir-akhir ini mulai sering ketemu juga ya Kak Fio ya. Masya Allah jangan bosen dengan adikmu ini ya. Dan aku juga sering merepotkan Kak Fio teman-teman. Masya Allah Kak Fio ini luar biasa ya teman-teman ya, mau banget direpotin terus sama adiknya ya.
Oke, itulah contoh nyatanya teman-teman. Walaupun hanya awalnya aku lihat-lihatan doang di sosmed, akhirnya bisa bener-bener sahabatan, bahkan aku udah nganggep Kak Vio kayak kakak aku sendiri, teman-teman semua. Seperti itu, teman-teman semua. Jadi kalian semangat ya, insya Allah Allah akan mempermudah langkah kalian untuk hijrah, untuk menjadi seorang alfa muslimah, muslimah yang solihah. Sekian dari aku teman-teman semua, dan kalau ada salah kata aku mohon maaf ya. Aku kembalikan kepada kakak moderator. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Kak. Ini sungguh bikin kita semangat banget. Apalagi tips and triknya ini sangat kita butuhkan untuk menjadi seorang alfa muslimah yang berdaya meskipun banyak struggle-nya. Terus apalagi di media sosial gitu kan ya. Nah mungkin yang perlu di-highlight dari teman-teman, dari Lela ada 3 poin. Aduh. Dari Lela ada 3 poin. Yang pertama itu kita harus pandai-pandai memilih role model siapa yang akan kita jadikan panutan gitu loh. K-pop boleh gitu, tapi tolong dikesampingkan dulu nih gitu. Terus yang kedua ada ketika kita ingin meniatkan sesuatu untuk berubah lebih baik, alangkah baiknya kita meniatkan itu untuk Allah gitu. Jangan ke manusianya kayak gitu. Terus tadi ada satu ini sih, apa namanya? Satu hal yang aku highlight dari Kak Andrena itu, kita tuh capernya ke Allah gitu, jangan sama manusia. Karena kalau sama manusia itu kita rugi, kita kecewa, kita buang-buang waktu kayak gitu. Jadi fokus perbaiki diri aja gitu. Oke, mungkin ini ya Kak ya Kak. Untuk pertanyaan nanti kita di akhir ya Kak. Kita langsung lanjut ke Kak Vio-nya dulu ya. Oke, mana nih? Halo Kak Vio. Halo, Gimana Kak? Assalamualaikum. Jelas gak suara? Waalaikumsalam. Kenapa Kak? Jelas suara aku? Jelas Kak, aman-aman. Kakak sehat? Alhamdulillah aku sehat, Kak. Gimana? Alhamdulillah. Saya juga sehat Kak, dan semoga teman-teman yang ikut Zoom juga keadaannya sehat. Gitu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Lela langsung lanjutkan gitu Kak. Monggo Aduh, Kak. ya, Kak Laila. Masya Allah. Aduh, luar biasa ya, teman-teman. Aku buka dulu ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nggak apa-apa. Di mute juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, teman-teman semuanya. Tadi mungkin udah diperkenalkan oleh Kak Laila, tapi nggak afdol nggak sih kalau kita nggak kenalan langsung ya? Karena tak kenal maka tak apa, teman-teman. Boleh dong dijawab di kolom komentar. Tak kenal maka tak apa? Ta'aruf, Kak. Ta'aruf, tak sayang. Ta'aruf, Masya Allah. Ini kayaknya peserta Zoom-nya udah pada pinter, kayaknya nggak bisa nggak sih aku ngisi? Nggak bercanda. Masya Allah, di sini kita sharing ya teman-teman. Aku bukan berarti aku merasa paling baik atau ilmunya lebih tinggi. Kita sharing bareng kayak gitu. Ta'aruf, Masya Allah. Tak sayang, boleh kalau misalkan sama muslimah kita sayang ya. Kalau sama Ikhwan beda cerita. Karena nggak selalu kita kenal, kita harus sayang. Ya, curhat deh Kak Vio. Masya Allah. Baru awal Kak. Ya, ya udah tadi kan sama Kak Raina udah kayak full kayak bentar kayak Raina. Kak Raina terlalu ugal-ugalan ngejelasinnya, energik sekali ya kayak gitu. Masya Allah, sangat energik. Mungkin energi aku nggak sebesar Karina ya. Masya Allah, seperti itu. Tadi mungkin Karina udah ngejelasin panjang kali lebar, luas sekali pembahasannya teman-teman, sampai aku pikir kayak aku harus bahas apa lagi ya. Reina, kamu banyak banget sih ya. Masya Allah ya. Nah mungkin tadi kata Karina, kita langsung ya teman-teman, pelan-pelan. Oh jangan lupa, ilmu itu tolong ikat dengan tulisan ya teman-teman, biar kita nggak lupa. Kita tuh gampang lupa teman-teman, tapi kalau si dia nggak dilupain anehnya. Nah kayak gitu. Jadi ayo ya, ditulis biar bisa diamalin. Kalau misalkan kita bukan sekelas Ustadz Adi teman-teman yang langsung diomongin langsung hatam, Masya Allah beliau. Jadi ditulis ya teman-teman semuanya. Bismillah ya, kita belajar bareng-bareng. Insya Allah ilmu yang didapatkan hari ini, walaupun saya sudah mempersiapkan, gak tahu yang keluar apa, berarti itu semua yang keluar atas izin Allah semua. Ya, kayak gitu. Nah teman-teman, tadi kata Karina itu kan ngejelasin terkait alfa muslimah itu seperti apa ya.
yaitu terkait mereka yang tahu identitas dirinya. Nah, aku juga punya pendapat lain nih, Karina. Tapi sama-sama ya, kita tidak bertolak belakang. Nah, Alpa Muslimah itu, teman-teman, kalau secara singkatnya adalah catat, nanti lupa, nanti pas quotes, Kak ulang Kak, capek nanti aku. Kayak gitu. Alpa Muslimah adalah wanita atau muslimah dengan versi terbaiknya, teman-teman. Dengan versi di segala versi yang paling terbaik. Yang paling terbaik itu versi manusia? No, teman-teman. Versi di hadapan Allah. Jadi dia menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah dan umat yang terbaik untuk Rasulullah. Sesederhana itu kali disimpulin, teman-teman. Sederhana tapi sulit ya, Kak. Iya gak sih? Sederhana tapi sulit itu bukan berarti nggak bisa ya, teman-teman. Mungkin disinggung lagi bahwa dia itu menjadi versi yang terbaik, insya Allah dia akan menjadi panutan, teman-teman. Kayak gitu. Selain jadi panutan, otomatis dia bisa memaksimalkan potensi yang ada. Kayak gitu. Dan dia bisa menginspirasi orang banyak, teman-teman. Dia punya karakter yang baik dalam bersosial. Orang-orang tuh deket sama dia tuh enak, nyaman, teman-teman semua. Dan adalah yang terakhir, dia itu muslimah yang bisa mengemban perannya dengan baik, dengan amanah. Karena kan di antara teman-teman di sini ada yang udah nikah atau yang jomblo ya. Kebanyakan kayak aku ya jomblo. Kayak gitu. Masih perannya kan kalau kita-kita ini ya, peran sebagai anak, peran sebagai saudara, entah itu kakak, Jovisa, oi disingkat, jomblo visabilillah. Oke, aku tahu. Alhamdulillah ya. Oke, lanjut. Jadi lupa ya. Eh, Peran sebagai kakak atau adik, peran sebagai sahabat, teman, atau mungkin teman-teman yang masih sekolah peran sebagai siswa atau mahasiswa atau kerja sebagai karyawan, teman-teman, jangan disadari bahwa sebagai semakin kita bertambahnya umur, semakin bertambah pula peran kita, teman-teman. Kayak gitu ya. Mungkin sederhana tapi maknanya sangat besar ya, teman-teman. Kayak gitu. Jadi intinya Alpa Muslimah itu adalah wanita atau muslimah dengan versi terbaik di antara yang paling baik. Dan versi terbaiknya itu di hadapan Allah. Di mana dia menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah. Dan dia menjadi umat yang terbaik untuk Rasulullah. Kayak gitu. Itu mungkin terkait apa muslimahnya itu sendiri. Nah, mungkin aku tidak akan menyinggung hal yang sama seperti Karina. Tapi mungkin ada irisannya ya. Untuk, kan gini ya, kita mikir untuk menjadi alpa muslimah yang terbaik itu otomatis nggak mudah ya teman-teman, apalagi kalau menghadapi circle pertemanan, iya nggak sih? Nah, atau sorry, ya benar, circle pertemanan, di mana kan kalau circle pertemanan itu banyak banget macamnya, iya nggak sih teman-teman semuanya? Dengan kita misalkan kita udah jadi versi terbaik nih, tapi orang-orang di sekitar kita belum tentu mendukung itu, kayak gitu. Terus gimana ya cara kita menghadapi atau kita sebagai muslimah yang menjadi alpha muslimah itu menghadapi situasi dengan circle yang berbeda-beda ya kayak gitu kan ya. Nah teman-teman, untuk menghadapi circle itu teman-teman, kita yang berperan sebagai circle pertemanan tadi kan udah menyinggung pertemanan ya, menjadi peran teman, kita itu harus mengenal dulu karakter pertemanannya atau circle-nya. Nah tipenya itu ada dua teman-teman. Tipenya apa? Yang pertama itu adalah circle yang sehat sama circle yang toksik. Jadi ketika teman-teman ngerasa, oh aku udah nih jadi muslimah alpa, kayak gitu kan, jadi muslimah yang terbaik, karena aku sholatnya udah baik, ngajinya rajin, terus puasa sunnahnya dilakuin, kayak gitu kan. Tapi jangan lupa teman-teman, ibadah kepada Allah itu tidak hanya ibadah kepada Allahnya saja, kepada diri sendiri dan kepada bersosial teman-teman, muamalah juga. Nah, jangan lupain itu, termasuk dengan pertemanan kayak gitu. Jadi, gimana sih cara kita memaksimalkannya? Yang tadi yang pertama dengan menilai dulu terlebih dahulu, mengenal dulu ini tuh tipe circle yang seperti apa ya. Nah, kalau misalkan circle yang baik, kita mungkin bisa menanganinya ya, teman-teman. Oh, ya udah, yang baik mah fine-fine aja. Tapi gimana kalau yang toksik? Ya kan? Yang toksik itu gak enak banget gak sih? Aku pengen nanya dong, circle-circle yang toksik itu yang kayak gimana sih menurut teman-teman? Ada yang tahu nggak? Pasti banyak yang tahu. Jangan bilang di antara teman kalian ada yang toksik juga. Kayak
Kak, capek, Kak. Aku tuh pengen keluar, pengen udahan sama dia, tapi aku nggak enak. Diajak sholat gak mau. Terus ini apa ya? Ngomongnya kasar, gibah, Kak, lalai, suka bully. Ngerendahin orang, pacaran. Oh my god, ini pacaran ini gimana nih? Maunya menang sendiri kayak ini, curhat banget ya. Tolong kepada temennya Kak siapa, tolong tolong semuanya di-mention orangnya, jangan dong kayak gitu ya. Ini kayaknya kalian sedang mengungkapkan unek-unek ya lewat Zoom ini, Masya Allah. Nah kayak gitu teman-teman. Dan betul ya teman-teman semuanya bahwa em, tadi orang-orang yang toksik itu tadi yang suka ngomong kotor, bercandanya kelewatan. Bahkan kan Rasulullah aja nggak suka ya sama kan tuh nggak boleh bercandanya kelewatan, berlebihan itu nggak boleh. Nah, kita mungkin breakdown terlebih dahulu. Tadi udah disebutin toxic people, cuman kita runutin. Siapa tahu ada yang terlewat ya. Nah, orang-orang yang toxic itu adalah yang pertama teman-teman. Ini ada tipenya, yang si penguras energi. Capek banget kalau kita ketemu dia tuh kayak udah capek duluan, kayak udah aku gimana ya, aku tuh gak enak banget nolak ajakan dia, tapi aku gak bisa apa-apa. Ya udah aku datang, tapi energi aku udah habis duluan. Nah kayak gitu. Nah kenapa mereka bisa menguras energi teman-teman semuanya? Karena mereka memberikan transfer negatif terus ke kita. Bener banget, nggak kerjaan yang ngeluh mulu. Nah, baru aja udah disinggung duluan sama Kak Indri. Bener banget ya. I feel you kok teman-teman. I feel you banget. Ya kayak gitu. Jadi orang-orang yang nguras energi tuh dia tuh bawaannya tuh energinya tuh negatif, terus ngeluh terus, bahkan menilai atau gak dalam perkataannya itu sangat tidak nyaman ke kitanya. Kayak apa ya? Bawaannya tuh suuzon ke kitanya kadang kayak itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa? The fake people, orang-orang yang fake teman-teman. Sebel banget gak sih? Bahkan Allah dan Rasulnya aja nggak suka sama orang-orang kayak gini. Bahkan ini teman-teman, kita itu yang bahaya itu bukan musuh yang terang-terangan, tapi apa yang bahaya itu mereka yang musuh di dalam selimut, mereka yang baik di hadapan kita, tapi gak baik tapi pas di belakang kita, wallahu alam, gak baik teman-teman. Kan di depan baik, di belakang enggak. Nah kayak gitu. Terus yang ketiga adalah playing victim. Playing victim. Playing victim itu mereka yang merasa dia tuh korban, teman-teman. Dia tuh korban dan kita tersangka. Padahal kebalik kenyataannya itu kita korban, mereka tersangka kayak gitu. Nah, orang-orang yang kayak gitu tuh orang-orang yang bikin kita nggak enak banget ya. Semuanya pun nggak enak ya, teman-teman. Terus ada orang yang tipe selanjutnya yang gampang ngejudge. Dia itu nggak tahu kehidupan kita seperti apa, atau gak ke orang lain deh. Nggak tahu kehidupan seperti apa, dia hanya menjudge covernya aja. Kayak gitu. Kayak gitu, dan ada orang-orang yang tadi gosip salah satunya, dan lain hal sebagainya. Jadi teman-teman, mau saya simpulkan bahwa ketika teman-teman ingin menjadi alpha muslimah terbaik, tapi dengan kondisi circle-nya itu tipe-tipenya berbeda, entah itu ada yang toksik, ada yang positif, gimana cara ngadepin yang toksik? Nah, catat ya teman-teman, batasin. Kalau teman-teman nggak bisa mewarnai, jangan sampai terwarnai pilihannya kayak gitu. Karena apa teman-teman? Kalau kata Rasulullah apa? Agama seseorang itu tergantung temennya. Nah, ya gitu kan. Jadi, kalau teman-teman semuanya belum bisa mewarnai teman-teman yang toksik, batasin. Jangan sampai jadi terwarnai. Kayak gitu. Dan kalau misalkan teman-teman tetap menjaga silaturahminya, tapi ya seperlunya aja. Kayak gitu. Karena kan kita di Islam tidak memutuskan tali silaturahmi ya teman-teman semuanya. Kayak gitu. Jadi batasin. Kalau teman-teman udah mampu untuk mendakwahinya, maka mulailah dakwahi. Untuk gimana cara mampu mendakwahinya? Dengan teman-teman bermajelis ilmu. Salah satunya dengan kayak gini. Kayak gitu. Dengan teman-teman ikut webinar apa muslimah ini, teman-teman bisa punya ilmu dan bisa memberikan argumen, bisa memberikan pendapat, bisa memberikan nasihat. Bukankah itu the real alpha muslimah? Kayak gitu teman-teman. Ya kayak gitu. Dan gimana kalau misalkan kita udah di circle positif, Kak? Di circle positif itu lebih mudah teman-teman. Kenapa? Karena kita tinggal meningkatkan kebermanfaatan apa yang kita lakukan.
kebermanfaatannya itu bukan hanya diri dan circle kita, tapi untuk umat, teman-teman. Kayak gitu. Tadi Karaina nyinggung kayak gimana kita cara berkarya, teman-teman. Atau enggak, apa yang misalkan teman-teman buat acara yang untuk eksternal, yang akhirnya bermanfaat untuk umat. Jadi gitu. Karena kenapa, teman-teman? Karena peradaban itu dimulai dari perempuan. Kayak gitu. Jadi mulailah dari diri kita. Oke, teman-teman? Kayak gitu. Itu mungkin kita cara menyikapi muslimah itu, circle pertemanan itu sendiri ya. Mungkin saya akan menjelaskannya singkat, padat, tapi insya Allah jelas ya, teman-teman. Seperti itu. Tapi Kak, ini ya mungkin pembahasan yang ketiga. Tapi Kak, gimana ya cara kita itu kadang sering struggle sama diri kita sendiri. Iya nggak? Teman-teman sering struggle gak sama diri sendiri? Biasanya teman-teman struggle-nya perihal apa sih? Aku pengen tahu. Boleh dong di comment section-nya. Ibadah, Kak. Selain itu, iman, Kak. Oh, iman naik turun. Istiqomah. Manajemen diri. Oh, benar banget. Emosi, Kak. Tahu dosa. Hijrah. Perasaan. Nikmat ibadahnya hilang. Masya Allah. Luar biasa ya, teman-teman. Bahkan kayak, Kak, aku tuh sebelum ke circle pertemanannya aja, kadang aku belum merasa selesai sama diri sendiri. Iya nggak, teman-teman? Terus gimana ya cara aku menghadapi struggle itu? Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, gini, struggle itu, catat ya teman-teman, struggle itu adalah sebuah fitrah kehidupan. Struggle itu atau bahasa sederhananya adalah masalah ya, atau enggak? Masalah itu adalah sebuah fitrah kehidupan. Kita itu tidak akan terlepas dari masalah, teman-teman. Contohnya kayak gini, teman-teman, jalan mulus pun itu pasti ada rintangannya. Apa? Jalan yang tikungan, jalan berbelok kanan kiri, dia yang ada yang tanjakan, ada yang turunan, teman-teman, bahkan ada yang berlubang. Tapi Kak, gimana kalau misalkan jalannya kayak tol? Tapi ada struggle-nya, apa? Cuacanya buruk. Jadi itu fitrah kehidupan. Sebelum kita ke makhluk hidup kita, manusia ini ya, yang makhluk paling sempurna, Allah aja menunjukkan kemahaadilannya dengan, nih kalau kamu di jalan tol aja ada masalahnya loh. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman kayak, aduh aku tuh capek banget hidup, kayak please jangan ada masalah dong. Nggak bisa, teman-teman. Kita tuh nggak bisa lari dari masalah. Bahkan lari dari masalah itu adalah masalah juga, teman-teman. Iya nggak? Kayak gitu. Hadapi masalah itu. Kayak gitu. Jadi struggle itu adalah sebuah fitrah kehidupan. Terus, dan gini, terkadang gini, kita itu kan dihadapkan suatu tantangan itu ada yang membuat kita nyaman, sama ada yang membuat kita tidak nyaman ya, teman-teman. Salah satunya adalah struggle, kayak gitu kan ya. Nah, sebenarnya posisi atau zona itu tuh seimbang, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi di zona nyaman, itu tuh juga nanti bisa membuat kita lalai. Pun kalau kita gak di zona nyaman atau lagi di struggle ini, kita akan menjadi sedih, galau, kayak gitu. Jadi sebenarnya mau posisi enak dan gak enak itu tergantung kita menghadapinya seperti apa. Kayak gitu. Nah, gimana sih cara kita sebagai alpha muslimah menghadapi struggle dalam kehidupan? Entah itu diri, percintaan, teman-teman. Entah itu pendidikan, entah itu masa depan, entah itu pertemanan. Nah, mulailah dengan cara ilmu. Teman-teman, tantangan kehidupan itu perlu disertai ilmu. Ilmunya apa? Ilmu agama. Karena pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Sesederhana itu. Mungkin kita yang sering ngeluh, kita yang sering ngerasa capek, sedih, kecewa ketika menghadapi struggle, nggak lapang. Karena kita kurang ilmunya. Kayak gitu. Jadi, hadapilah struggle hidup dengan ilmu, teman-teman. Salah satunya, teman-teman, kajian pada hari ini pun adalah untuk meminimalisir struggle itu. Kayak gitu. Dan, ini. Ada tipsnya, teman-teman, untuk menghadapi struggle itu. Ilmunya tadi kan, perihal ilmunya, ada tiga cara untuk teman-teman bisa berhasil atau bisa sukses dalam menghadapi struggle. Catat ya, teman-teman. Yang pertama, niat. Niat yang baik. Yang kedua adalah ikhtiar yang baik. Dan yang terakhir adalah
hasil yang terbaik. Itu jadi kesambungannya. Nah, maksudnya gimana? Jadi gini, kadang kita itu ketika melakukan sesuatu itu niatnya nggak lurus, teman-teman. Carilah niat yang paling kokoh yang nggak bikin kita menyerah di tengah jalan, yang nggak bikin kita menyerah di awal, yang nggak bikin kita menyerah di akhir. Niat yang paling kokoh itu adalah karena Allah. Kalau kita niat karena manusia, kalau manusianya pergi, kita jadi nggak jadi deh ngelakuin satu hal kebaikannya. Jadi niatkan karena Allah. Dan yang kedua apa? Berikhtiar yang baik, teman-teman. Kadang kita kayak gini, ini jadi PR buat kita pun, buat saya juga. Kita itu kadang ngerasa ya, kalau teman-teman lagi ingin mencapai suatu hal impian, kita ngerasa, oh iya aku bisa kok ini, oh aku cerdas kok. Oh misalkan teman-teman pengen jadi content creator, aku editingnya bagus kok. Teman-teman, jangan sampai kelebihan kita membuat diri kita jadi sombong. Karena sejatinya kita bisa itu karena Allah yang menolong. Kayak gitu. Wah, quotes nih, teman-teman. Jangan sampai kelebihan kita itu jadi sombong. Karena sejatinya kita bisa itu karena Allah yang menolong. Gitu, teman-teman. Jadi, mungkin kita udah ikhtiar nih secara luar gitu ya. Kayak misalkan, oh ya aku editingnya udah bagus nih, aku udah ngelakuin belajar ini itu. Tapi dari hati kitanya yang belum benar. Belum sempurna. Mohon maaf, kayak gitu. Jadi ikhtiarkan dengan yang baik. Dengan baik dan benar. Kayak gitu, teman-teman semuanya. Dan insya Allah ketika kita bisa memaksimalkan itu, kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Hasil itu tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, tapi Allah pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Kayak gitu. Jadi penting buat kita ya teman-teman, ketika punya impian itu, sisipin ruang untuk tawakal. Kita tuh lupa, ya nggak sih? Kita tuh lupa kayak udah niat, udah berdoa, udah ikhtiar, tawakalnya enggak. Ya nggak? Jadi sipin untuk ruang tawakal itu perlu, biar kita nggak kecewa sama hasilnya. Karena Allah yang lebih tahu masa depan. Kita hanya tahu masa sekarang, teman-teman. Kok jadi galau ya vibes ya? Kayak gitu. Jadi Allah tuh hanya tahu masa sekarang. Bahkan kita 5 menit kemudian aja kita nggak tahu kita kayak gimana. Emang ada yang menjamin saya masih bisa ngobrol kayak gini? Kan nggak ada yang tahu, teman-teman. Masa depan itu huib. Kayak gitu. Dan bahkan masa sekarang aja yang teman-teman lakuin atau aku lakuin, apakah sudah tepat di hadapan Allah? Apakah tidak membuat kita celaka di masa depan? Kita nggak ada yang tahu. Jadi sisipkan ruang tawakal itu. Itulah The Real Alpha Muslimah. Menyisipkan ruang tawakal dalam setiap episode kehidupannya. Wah, quotes nih keluar lagi. Kayak gitu ya teman-teman semuanya. Itu perihal mungkin gimana cara kita menghadapi struggle. Nah, aku punya quotes nih dari buku ininya, buku The Alpha Muslimah. Aduh, nggak kelihatan ya karena background. Aku lupa halaman berapa, tapi ini aku di mix ya sama aku rubah-rubah dikit. Nah, struggle atau catat ya teman-teman. Struggle atau tantangan Allah hadirkan. Nih, pelan-pelan nih. Struggle atau tantangan Allah hadirkan bukan membuat kita berputus asa atau menyerah sepuasnya. Tapi Allah hadirkan agar kita berserah, bahwa sehebat apapun planning kita, ketetapan Allah adalah yang paling utama. Masya Allah. Mungkin yang ketinggalan boleh di ini ya, diketik ya teman-temannya, ada yang terlewat biar tidak diulang. Saya ulang ya teman-teman. Struggle, tantangan yang Allah hadirkan itu, ulang Kak. Itu kan? Mode ulang dimulai nih kalau perihal quotes. Nih ya, dengerin, catat teman-teman. Struggle, tantangan Allah hadirkan itu bukan bikin kita berputus asa atau menyerah sepuasnya.
tapi Allah hadirkan agar kita semakin berserah bahwa sehebat apapun planning kita, ketetapan Allah adalah yang paling utama. Oke? Masya Allah. Kok mati? Sorry. Kok mati lampu? Nggak bercanda. Tulis dong yang catat. Boleh ya, kayak gitu teman-teman. Itu berarti itu perihal gimana cara kita menghadapi struggle atau tantangan. Kayak gitu. Nah, terus apa lagi ya ini? Oh, ini perihal sikap bagaimana sih? Halaman berapa ya? Aku nggak tahu. Nanti ya dicari ya teman-teman. Nah, kan tadi udah ya Kak terkait definisi. Quotes-nya ngena banget. Jangan lupa ya tag aku dan Karina dan Rene Muslimah. Rene Muslimah. Capek. Buku Rene. Ya, tadi kan udah definisi ya teman-teman pembahasannya. Definisi apa muslimah itu seperti apa singkatnya. Terus yang kedua, cara kita membangun relasi untuk pertemanan kita dan menyikapinya seperti apa. Dan yang ketiga, gimana kita menghadapi struggle. Dan yang sekarang yang keempat, yang kita lebih spesifikin teman-teman. Gimana cara sikap alpha muslimah menghadapi soal cinta. Ya, karena perempuan itu fitrahnya perasaan ya teman-teman. Kayak, ini kayak Kavia udah gak sabar nih, udah bahas ini. Nah, perihal perasaan itu luar biasa teman-teman, deep banget. Perempuan itu fitrahnya adalah perasa. Jadi beda, tapi perasa di sini bukan yang baperan yang ke arah negatif ya, baper yang terhadap hal-hal baik kayak gitu. Nah, apa muslimah tuh kayak gitu, baper hal-hal baik, melihat misalkan contohnya abis berhaji, sedih nggak sih teman-teman, pengen banget ya haji, masya Allah, terenyuh ya kalau kita lihat Ka'bah tuh, ya Allah kapan ya aku bisa diundang ke sana. Semoga kita yang hadir pada malam ini Allah segera undang ya untuk berhaji, amin ya Allah. Nah kayak gitu. Nah teman-teman aku mau nanya, kalau teman-teman lagi jatuh cinta suka bingung gak sih Kak, aku jadi Khadijah atau jadi Fatimah aja? Coba aku pengen tahu dong. Langsung senyum-senyum sendiri. Gimana dong? Aku pengen tahu. Ada nggak kalian yang ngerasain kayak gitu? Kak, aku jadi Khadijah aja. Aku jadi Fatimah. Bingung. Abu-abu ya. Fatimah aja deh, Kak. Tim Fatimah. Bayangin tim Fatimah ya. Tenang, aku juga kok. Ya, sedih banget. Bunda Fatimah, Kak. Jadi Fatimah. Mix boleh, Kak? Emang boleh. Lucu banget itu ya, mix. Fatimah Kak, soalnya belum siap. Aduh, aku jadi Umi Fatimah. Masya Allah. Kebanyakan ini ya, pejuang cinta dalam diam. Aku akan ugal-ugalan dalam langit aja. Gak bisa. Gitu. Ya Masya Allah. Kadang kita suka bingung ya teman-teman kalau misalkan dihadapkan. Kak, kan tadi mungkin Kak Reina nyinggung ya, kalau Alpha Muslimah itu kan kalau percintaan itu nomor sekian. Tapi gimana dong? Karena kan aku juga jatuh cinta, tapi bukan berarti kata Kak Reina nggak boleh jatuh cinta ya, enggak teman-teman. Alpha Muslimah itu nggak terlalu terfikirkan oleh itu. Tapi mungkin ada fasenya Alpha Muslimah itu akan merasakan itu, jangan salah loh. Kayak gitu. Mungkin dalam hati, iya Kak, aku lagi ngerasain fase ini ya Allah. Kayak gitu. Ayo aku, ini mukanya senyum-senyum sendiri, kayaknya iya ya. Itu kan banyak yang nyengir nih kalau yang kayak gini-gini. Emang kayak gitu. Um, nah, terus gimana ya cara kita menghadapinya? Nah, teman-teman, kenapa sih kita tuh suka bingung jadi kayak aku tim Fatimah atau tim Khadijah ya Kak? Gini teman-teman, kenapa mungkin kita itu bingung? Karena kalau tim Fatimah terkadang, terkadang kita ngerasa, aduh kalau aku pendam terus, khawatirnya kehilangan dia, atau khawatirnya nggak berbalas nih. Tapi kalau tim Khadijah, aduh aku nggak bisa ya Allah, aku takut ditolak, nanti harga diriku turun dan lain hal sebagainya. Itu kan yang dirasa kayak gitu ya teman-teman semuanya. Nah, aku menemukan quotes nih teman-teman. Mana ya? Sebentar aku cari dulu. Nih aku cari ya di halamannya biar teman-teman baca. Bentar aku cari dulu. Aku kok lupa. Nah, dengerin teman-teman di halaman 84 yang punya, yang gak punya aku bacain. Teman-teman, kalau kita ngerasa bingung di posisi Fatimah atau Khadijah, dengerin ini.
mungkin teman-teman udah tahu sih, pernah tahu quotes ini. Yang serius itu tidak akan membuatmu lama menebak-nebak sendirian. Aduh, dalam banget nih. Dia langsung jujur mengungkapkan karena takut kehilangan. Kayak gitu. Jadi, kalau misalkan ternyata kalian bisa mungkin ada faktor ya kenapa kita bisa suka selain dia idaman, dia juga kayak ngerespon, "Ini lampu hijau apa kuning sih? Tapi nggak merah loh." Ya, ya ketawa itu ketawa, banyak yang ketawa. "Ini lampu hijau apa kuning sih?" Terus kok ini nih struggle-nya. Nge-love story, capek. Duh, kok nge-love story sih? Dia nge-love story-nya ke aku doang apa ke semuanya ya? Lampu abu-abu, Kak. Malah bingung setelah dia confess. Aduh, bingung ya. Kayak gitu. Abu-abu, aduh gimana ya lampu abu-abu. Kayak gitu teman-teman. Apalagi kalau nge-love story. Aduh, dia love-nya pakai tangan, kita nyampainya ke hati. Iya kan? Ngaku gak? Ngaku gak? Kayak gitu ya teman-teman. Jadi luar biasa ya. Hmm. Ini pembahasan kayak gini langsung ini ya, matanya langsung pada ini, nggak ngantuk. Kayak gitu. Luar biasa ya teman-teman. Nah, terus gimana ya ketika kita bingung kayak gitu, teman-teman? Ketika bingung dalam menghadapi situasi itu, yang paling langkah terpenting alfa muslimah adalah dengan meningkatkan takwa. Nggak ada lagi. Sumber cinta itu datangnya dari yang maha cinta. Maka kembalikanlah kepada yang pemiliknya. Masya Allah. Kayak gitu teman-teman. Jadi kembalikan lagi kepada Allah ya. Nyengir semua kayak gini. Duh maaf ya Kak, lama perihal cintanya. Nah kayak gitu ya teman-teman semuanya. Jadi tingkatkan takwa teman-teman semuanya. Karena sebaik-baiknya obat dari cinta adalah takwa. Kuat, kuat teman-teman, catat, catat. Lupa sebaik-baiknya obat apa ya tadi? Kok saya lupa. Sebaik-baiknya obat cinta adalah dengan tingkatkan takwa. Nanti tag aku ya, jangan lupa. Kayak gitu. Nanti aku juga takutnya lupa nih, kayak gitu ya teman-teman semuanya. Karena teman-teman, pada dasarnya gini, eh nanti kita akan di fase yang dimana perihal aduh kapan ya aku ketemu jodohnya, udah kayak aduh ya Allah, apalagi yang skripsian nih kayak saya terkadang tuh kayak ya Allah aku pengen nikah aja deh kayak gitu. Atau kan teman-teman yang mungkin yang baru lulus juga kadang kapan ya aku ngerasa eh kapan ya aku ngerasain punya pasangan halal, ngelihat di FYP TikTok yang duh dia ke Mekah bareng pasangannya, udah deh goals banget deh pasangannya kayak gitu kan ya teman-teman semuanya. Nah bahkan kita terkadang atau sering di fase yang kayak ibadah itu, ya Allah aku mau tahajud, mau berdoa deh biar dapat jodoh. Ya Allah aku mau ningkatin ibadah deh biar jodohnya cepet datang. Kan memataskan diri ya Allah. Nah teman-teman sadari bisa jadi sebenarnya, Masya Allah kadang insecure Kak. Bisa jadi sebenarnya kita itu lagi demam atau kecanduan apa tadi ya? Ini ya. Kita itu lagi di fase kecanduan jodoh. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya belum tentu kita tuh butuh banget. Jadi cuman candu doang, teman-teman. Dan tahu nggak? Ketika fase kecanduan ini bisa jadi memperhambat juga jodoh kita. Kenapa, Kak? Karena gini teman-teman. Ketika teman-teman kan kita punya ini ya, punya eh idamannya masing-masing. Iya nggak sih? Ya kan ya, teman-teman. Idamannya masing-masing. Aku pengen kayak Ustadz Adi, Kak. Kayak ya, bukan beliaunya ya. Atau aku pengen kayak Husan, Kak. Kadam Sidi, Kak. Kayak gitu kan. Senyum kan, kayak gitu. Yang kayak gitu-gitu. Nah, teman-teman, ketika kita pengen dapat jodoh yang soleh, itu tuh hakikatnya bukan kita. Tapi Allah hadirkan kehadiran kebaikan itu untuk diri kita. Kayak gitu. Jadi sebenarnya yang pengen jodohnya soleh itu bukan kalian teman-teman, tapi Allah langsung yang pengen, yang hadirin ke hati teman-teman semuanya. Tapi apa kaitannya sama kecanduan jodoh ini? Untuk menyikapinya teman-teman malah dengan cara lurusin semua ibadahnya, konsep konsep hidup dalam kesendirian jomblonya ini hanya karena Allah, bukan karena jodoh. Dengar, hanya karena Allah teman-teman, bukan karena jodoh, kayak gitu ya.
Karena itu jadinya menghambat teman-teman, menghambat jodoh kita. Gini, ketika teman-teman ingin mendapatkan sekelas kadam sidik, jangan kadam siapapun yang menurut teman-teman baik, yang soleh, teman-teman harus memantaskan diri juga. Kayak gitu. Siapa tahu mungkin gini, mungkin jodoh kita selama ini belum hadir karena kitanya belum memantaskan diri sepenuhnya lurus karena Allah. Kayak gitu. Teman-teman, Allah udah nyiapin sekelas Ustadz Adi, tapi teman-temannya belum memantaskan diri. Kenapa Allah nggak kasih sekarang? Karena teman-temannya belum tentu siap. Nanti kalau misalkan jadi pasangan, ilmunya pasangan kita A, kitanya masih Z. Nanti ketika pasangannya bersikap gitu, udah tahu ilmunya dia, terus kita nggak ngerti. Jadi sangkanya dia cuek. Nah, kayak gitu, teman-teman. Jadi Allah itu pengen kita itu ketika ketemu pasangan itu saling menyempurnakan satu sama lain. Kayak gitu, teman-teman. Jadi apa muslimah itu ketika jatuh cinta tidak menghindari siklus kecanduan jodoh. Tapi kalau udah terlanjur gimana, Kak? Yaitu mulailah memperbaiki konsep hidup kesendiriannya dengan hanya meniatkan ibadah karena Allah. Itu, teman-teman. Tapi Kak, gimana kalau udah di versi patah hati? Udah terlanjur suka, udah terlanjur dalam, udah terlanjur berharap, udah terlanjur jatuh ke lubang harapan, gimana? Yaitu dengan cara teman-teman, gini, mintalah ke Allah itu jangan move on, tapi minta untuk mengikhlaskan. Karena yang ada hanya gagal move on, bukan gagal mengikhlaskan. Jadi minta untuk mengikhlaskan. Gini, dalam jatuh cinta itu kita harus punya ruang untuk mengikhlaskan kayak gitu. Tadi kan kalau dalam kita berikhtiar kita harus punya ruang untuk tawakal. Makanya dalam jatuh cinta kita harus punya ruang untuk ikhlas. Kita harus ikhlas kalau ternyata dia bukan orangnya. Oh, galau ya kayak gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Itu jadi kalau mau pengen move on adalah dengan cara kita masih menyisipkan ruang ikhlas kayak gitu. Terus yang kedua adalah teman-teman, ketika teman-teman pengen move on lah dengan ilmu. Tahu nggak? Pernah dengar gak sih kayak, move on dengan ilmu? Karena semakin kita banyak ilmu, teman-teman, kita akan menyerap dan akan apa ya? Apa bahasanya itu? Mendalami, meratapi apa ya bahasanya? Yang akhirnya kita amalkan ilmu itu lambat laun, teman-teman. Oh, kita tuh nggak boleh mikirin dia, kurang-kurangin, khawatirnya jadi zina pikiran, yang kayak gitu teman-teman semuanya, kayak gitu ya. Jadi move on lah dengan ilmu. Insya Allah teman-teman dapat pahala, teman-teman bisa bisa mengikhlaskannya kayak gitu. Dan kadang kan suka kayak dia, ada bahasa kayak gini. Kamu itu akan menemukan kamu itu akan move on di waktu yang tepat atau menemukan seseorang di waktu yang tepat kayak gitu ya. Nah, ada nggak sih kayak move on di waktu yang tepat itu kapan? Teman-teman, sebenarnya waktu yang tepat itu bisa kita ciptakan loh. Jadi nggak nunggu harus lama, nggak. Nah, gimana kita ciptakan biar move on itu sesuai dengan waktu yang tepat versi kita dengan cara kita mudah menerimanya. Jadi kalau misalkan ternyata dia bukan ditakdirkan untuk kita, terima dulu teman-teman. Walaupun memang kecewa, sedih, validasi aja gak apa-apa rasa itu. Tapi jangan diratapi. Alhamdulillah sudah move on, Kak. Selamat Kak Anita, luar biasa. Boleh tips and trick ya? Aku gak perlu ngejelasin lagi. Nggak ya, lanjut. Nah, sedikit lagi ya teman-teman. Dan selain itu, teman-teman semuanya, ketika misalkan teman-teman udah nerima, insya Allah teman-teman, kedepannya akan dimudahkan. Kayak gitu. Karena gini, semakin kita kuat penerimaannya, waktu yang tepat itu akan semakin cepat untuk hadir. Teman-teman sering dengar kan, Allah itu mudah membolak-balikan hati. Tapi kenapa ya gue gak bisa move on terus ya Allah? Kayak gitu. Karena kitanya gak nerima. Belum menerima sepenuhnya. Allah itu mudah loh bikin kita move on hari ini. Tapi Allah tahu kita belum siap. Kita masih mikirin dia, stalking dia, masih kapan ya? Ya Allah ada kesempatan gak ya kita buat berjodoh? Nah kayak gitu-gitu. Gitu ya teman-teman semuanya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Perihal perasaan udah ya. Sudah healing bersama? Sudah ya healing perasaannya, kita lanjut ya, takut kemalaman. Nah,
Udah tadi perihal perasaan. Dan sekarang perihal yang sering wanita-wanita rasakan adalah, Kak, menjadi alfa muslimah itu apakah harus sempurna secara fisik? Iya nggak sih? Kita kan kadang ngerasa kayak dia lebih cantik, Kak. Apakah yang cantik itu harus putih, Kak? Kayak gitu kan ya, teman-teman. Teman-teman, jadi alfa muslimah itu tidak tidak maksudnya aku tuh ngerasa kayak gini. Kita itu setiap perempuan punya versi kecantikannya masing-masing. Aku kalau ngeliat temen aku tuh pasti dia tuh punya sisi cantiknya tersendiri. Entah dia lagi senyum, entah dia lagi kalau cemberut gak ya teman-teman. Nah, pokoknya lagi sisi cantiknya. Jadi alpa muslimah itu memaksimalkan bukan hanya kecantikan di luar, tapi di dalamnya juga, inner beauty-nya. Bahkan inner beauty adalah poros utamanya, teman-teman. Ketika hati kita baik, insya Allah akan memancarkan kebaikan kepada orang-orang sekitar. Teman-teman pernah melihat orang-orang yang positive vibes? Sering kan? Kayak, ih kakak ini positive vibes banget. Si kakak ini tuh ya, misalkan Karina. Teman-teman lihat Karina yang positive vibes banget gitu, kayak Karina gimana sih caranya, terus Karina bilang iya aku tuh ini positive vibes itu sengaja. Enggak teman-teman, mereka itu menanamkan pada dirinya hal-hal positif sehingga orang-orang sekitarnya merasakan tanpa mereka sadari, tanpa Karina sadari. Jadi kenapa Allah nyuruh kita berbuat baik, bertutur kata baik, dan lain hal sebagainya? Buat apa? Buat kita jadi cantik. Teman-teman sadar gak? Masya Allah, luar biasa itu ya. Allah sesayang itu sama kita. Tapi kitanya kadang kurang ilmu. Ini gak sadar. Kayak Allah gak sayang deh sama aku. Kayak gitu. Dan secara fashion. Apakah aku tuh harus fashionable banget, Kak? Kayak gitu kan. Teman-teman. Kalau kata Rasulullah, kita itu perlunya, kalau ini adalah Rasulullah itu selalu tampil bersih. Beliau itu sering bersiwak ya teman-teman, iya nggak? Bahkan ya, Rasulullah itu kalau ketemu sahabatnya, ngaca dulu, benerin dulu jenggotnya. Masya Allah, kayak gitu, luar biasa banget. Jadi kalau teman-teman um, memperhatikan kehidupan Rasulullah atau gak sahabiah atau para istri Rasulullah, teman-teman akan amazed. Oh, luar biasa banget ya. Jadi teman-teman, cantik itu nggak mesti berpakaian mahal. Cantik itu nggak mesti kalian harus dengan hal yang branded, enggak. Alpa muslimah itu adalah ketika dia bisa memaksimalkan kecantikan luar dan dalamnya. Pun penampilan luarnya yang bersih, teman-teman. Kayak gitu. Bersih sederhana nggak jadi masalah. Kayak gitu ya, teman-teman. Terus, Kak, siapa kiblatnya? Tadi aku singgung, teman-teman. Adalah para istri Rasulullah. Istri Rasulullah adalah mewakili semua sifat wanita, teman-teman semuanya. Teman-teman harus ngaji perihal itu. Aku juga baru ngajinya sampai Khadijah sama Aisyah, belum dilanjut lagi. Saya Ustaz Adinya belum ngejelasin lagi. Kayak gitu. Kayak gitu ya, teman-teman. Dan mungkin bisa melihat juga kiblatnya itu kalau dari buku Rene ini ya. Adalah wait. Mana ya? Kok menghilang? Kiblatnya adalah tiba-tiba hilang, hening, dan ini kiblatnya adalah para muslimah muhajir, kaum Ansor, teman-teman. Jadi ketika Quran surat An-Nur ayat 31 di mana Allah memerintahkan kita untuk berhijab menutup dada, mereka itu berbondong-bondong kayak gitu. Nggak banyak tanya dulu, nggak kayak orang-orang pada zaman sekarang yang kayak, kenapa sih harus dihijab? Selagi nggak bisa, yang penting mah cantik hatinya dulu, nggak perlu ininya. Ya kayak gitu-gitu, teman-teman. Banyak tanya ya, kayak gitu kan. Kayak gitu. Bahkan Aisyah aja sampai kagum sama kaum ini. Kayak gitu teman-teman semuanya. Jadi kiblatnya itu para istri Rasulullah dan salah satunya tadi ada kaum muhajir dan kaum ansor. Dan yang terakhir teman-teman semuanya, tadi insya Allah saya persingkat tips and trick teman-teman. Tadi kan udah menyinggung apa aja? Identitas alpa muslimah, terus definisi alpa muslimah, terus gimana cara kita menghadapi circle, terus gimana cara kita beradaptasi, gimana cara kita menghadapi struggle, terus gimana alpa muslimah ketika jatuh cinta, ketika patah hati, teman-teman, gimana move on,
Terus tadi juga perihal Alfa Muslimah yang cantik itu seperti apa. Dan yang terakhir, gimana cara Alfa Muslimah menghadapi kegagalan. Ini dalam nih sebenarnya. Tapi saya persingkat ya teman-teman. Gini teman-teman. Kegagalan itu adalah suatu atau adalah bentuk atau jalan dari kesuksesan. Kayak gitu. Jadi kegagalan itu wajar teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman gagal itu wajar banget. Karena itu adalah fase dalam teman-teman ingin menggapai impian tersebut. Terus gimana cara kita menghadapi kegagalan itu? Yaitu dengan cara menerima kegagalannya. Karena gini, kalau kita nggak nerima, hati kita gelisah. Orang-orang yang nerima itu adalah orang-orang yang hatinya tenang. Kalau kita masih gelisah, karena kita banyak nolak. Kayak gitu. Itu teman-teman. Nerima, agar ketika kita menerima di awal, insya Allah sampai finish pun nerima. Kalau kita nggak nerima di awal, finish pun nggak akan nerima. Kayak gitu. Akan mempengaruhi mempengaruhi endingnya gitu teman-teman semuanya. Terus gimana lagi teman-teman evaluasi diri, salahnya di mana ketika gagal. Islam itu ngajarin apa? Muhasabah diri, bukan menyalahkan diri. Ingat, ini sering banget di antara kita yang sering nyalahin. Ini kadang saya juga jadi PR. Kita itu kadang kayak, oh ya harusnya aku kayak gini ya. Iya sih aku salah, aku bodoh. Nah nggak boleh gitu teman-teman. Ketika teman-teman gagal, terima itu dan oh iya aku salahnya di sini, aku perbaiki di sini. Karena kegagalan hari ini belum tentu akan terjadi kegagalan untuk esok hari teman-teman. Gitu ya teman-teman semuanya. Kayak gitu. Gagal itu bukan suatu hal yang buruk. Kegagalan Allah hadirkan buat memunculkan potensi kita. Kegagalan Allah hadirkan agar kita tahu yang berharga itu seperti apa. Ya nggak? Kita kalau misalkan nggak ada gagal, kita nggak tahu nikmat prosesnya kayak gimana. Kalau langsung berhasil, ya udah. Malahan pembelajaran itu ketika berproses, bukan hasilnya. Hasilnya itu bonus, teman-teman. Gagal itu adalah pembelajaran yang istimewa loh. Nggak semua orang bisa dan punya. Kegagalan kita itu punya versinya tersendiri. Teman-teman gagal di A, teman-teman gagal di B, tapi Allah punya hikmah tersendiri untuk menyisipkan kebaikan itu. Kayak gitu. Dan apresiasi diri teman-teman. Teman-teman udah usaha banyak, apresiasi. Karena nggak semua orang bisa kayak teman-teman untuk bisa bertahan walaupun gagal. Kayak gitu. Itu, jadi paling kayak gitu doang dari aku teman-teman semuanya. Mohon maaf ya, panjang sekali. eh, Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah sikap, salah ucap ya teman-teman. Keberkahan atau kebenaran ilmunya ini datang dari Allah, kesalahan datang dari aku. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum. Aku kembalikan kepada Kak. Mana ini Kak ya? Halo, di sini Kak. Makasih Kak. Silakan Kak. Sama-sama. Insya Allah ini sangat menenangkan hati banget sih Kak. Dari tadi Alfa Muslimah itu menurut versi Kak Andrina, terus menurut Kak Fiore itu membuat Lela juga dan juga teman-teman di sini mungkin menjadi terbuka gitu ya, sudut pandang Alfa Muslimah tuh bukan yang orang yang gimana ya, kayak apa sih namanya kalau yang tak 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 gitu. Pokoknya itulah ya kayak gitu. Nah, untuk mempercepat ini apa waktu karena udah jam segini, mungkin Lela mohon maaf teman-teman nggak bisa jawab pertanyaan semua gitu ya, tapi mungkin Lela akan buka 3 penanya. Nah, teman-teman bisa raise hand dulu ya, silakan. Lela persilakan nanti bisa langsung ditanyakan kepada Kak Andreina atau Kak Fiore. Nanti bisa bicara untuk siapa, seperti itu. Oke. Aduh, Kak ini banyak banget yang raise hand. Bingung milihnya. Ini siapa ya? Semoga Lela nggak salah. Bismillah. Mungkin untuk Kak Anggi Novianti dulu ya. Silahkan Kak. Mungkin bisa open mic dan juga open cam. Silahkan. Halo Kak Anggi, apakah masih di room? Kayaknya nggak bisa di mute deh Kak. Nggak bisa Oh, di
Wait, Kak. Oke, udah kedengaran Kak? Aman, Kak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak Yo, Kak Reina. Aku izin nanya, oh ya sebelumnya kenalin dulu, nama aku Anggi Novianti. Aku dari Kayong Utara, Kalimantan Barat, Kak. Masya Allah banget ya materinya malam ini luar biasa banget. Sampai catatnya full banget nih malam ini. Mungkin ada beberapa yang ingin aku tanyain. Yang pertama untuk Kak Reina, tadi kan Kak Reina kan ada bahas tentang identitas diri, personal branding, ada beberapa tips kan, atau ada beberapa hal yang harus kita lakuin. Nah, ada di poin ketiga itu menjadikan sosial media menjadi jalan dakwah. Yang ingin aku tanyain ke Kak Reina, gimana ya Kak, kayak kita menyikapi misalnya kita udah mau bikin karya nih Kak, katakanlah kayak mau sharing dalam hal kebaikan, tapi kayak masih masih ada maju mundurnya gitu Kak, maju mundurnya misalnya pas mau upload atau mau sharing kayak gitu, kita kayak ngerasa ya aku udah pantas belum sih ya untuk buat sharing ini, apakah aku tuh udah bener-bener bisa nerapinnya di kehidupan aku. Takutnya nih Kak, kita udah mau sharing tapi ternyata kita itu belum belum ngelakuin hal itu sepenuhnya. Jadi kayak masih ada kebimbangan dalam diri. Nah, mungkin ada tips Kak Reina buat ngilangin kebimbangan diri itu. Jujur aku pribadi tadi sore lah Kak contohnya. Aku upload salah satu konten gitu kan di sosial media aku. Setelah upload aku kayak kepikiran, ini aku upload kayak gini itu aku udah bener-bener bisa nerapin atau belum ya kayak gitu. Itu buat Kak Reina. Buat Kak Tio, ini boleh ya kan, nanti nggak harus dijawab semua kalau emang nggak sempat. Tadi Kak Vio itu juga ada bahas tentang pertemanan, yaitu toxic people gitu kan. Tadi kan Kak Vio juga bilang tuh kalau kita tuh emang nggak boleh kayak mutusin sekali silaturahmi kayak gitu. Nah, aku mau tanya Kak, aku pernah berada di dalam pertemanan yang toksik, bisa dibilang kayak gitu, dan itu juga udah, dan akhirnya aku memutuskan untuk stop gitu loh Kak. Stopnya dalam artian bukan berarti kayak aku memusuhi atau segala macam, cuman aku kayak kepikiran satu kalimat dari temenku juga nih kayak gini, Gi, dia bilang kayak gini, Gi, kayak semua orang itu punya waktu, punya masanya di dalam hidup kita, mungkin sekarang bukan masanya dia lagi untuk hidup kamu. Jadi kayak aku mikirnya kayak gini Kak, bukannya aku memutuskan itu karena aku merasa ya nggak, karena aku lebih ngebatasin gitu ya, seperti apa yang dibilang Kak Tio. Dan juga aku juga udah memutuskannya itu bukan memutuskannya itu dengan cara baik-baik juga Kak. Kita udah sempat ya udah mungkin pertemanan kita yang dekat. Mungkin kita tuh dulu kayak orang yang benar-benar dekat itu Kak. Kayak yang kita kuliahnya kos bareng, tinggal bareng kayak gitu. Cuman aku takutnya di sini kayak aku dosa juga nggak Kak kalau misalnya memutuskan hal kayak gitu. Oke, itu sih Kak pertanyaan dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung jawab aja ya Kak ya. Nanti untuk pertanyaan keduanya selanjutnya gitu ya Kak ya. Oke Kak. Mungkin untuk pertanyaan Kak Anggi tadi mungkin bisa dijawab dulu oleh Kak Reina. Silakan. Oke, baik. Masya Allah. Terima kasih Kak Anggi atas pertanyaannya. Masya Allah, luar biasa ya. Tentang di saat kita udah mau berkarya, tapi ada aja masih ragunya, takutnya, bahkan mikir, pantas gak ya kayak gitu untuk melakukan sebuah kebaikan ini, kayak gitu. Nah, Kak Anggi, eh, Rasulullah pernah bersabda ya, bahwa sampaikanlah ibaratnya kebaikan walaupun hanya satu ayat yang kita tahu, kayak gitu. Artinya apa, Kak Anggi ya? Artinya adalah di saat kita itu udah punya niat untuk menyebarkan kebaikan, di saat kita udah punya niat ingin menjadi bermanfaat seperti itu, dan itu adalah sebuah niat baik, dan niat baik itu nggak boleh ditunda-tunda. Seperti itu. Karena apa? Karena semakin ditunda, maka setan itu dengan berbagai cara akan membuat kita semakin berpikir, gak usah lah nanti aja, nanti kamu munafik, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu adalah was-was setan, Kak, yang membuat kita akhirnya menunda kebaikan itu. Karena apa? Karena setan takut kalau akhirnya nanti kita share sebuah kebermanfaatan, dan ternyata kebermanfaatan itu nyampe ke banyak orang, dan di situ kita dapat pahala jariah, setan gak suka. Makanya setan dengan berbagai cara nih, menghasut nih, membisik-bisikan,
Janganlah kamu nanti munafik di saat kamu share kebaikan sementara sifat kamu, sikap kamu, akhlak kamu masih kurang baik misalnya kayak gitu kan. Nah, itu setan dengan berbagai macam bisikannya, was-wasnya ya, dan kita sebenarnya harus lagi-lagi harus melawan itu. Seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara kencengin dulu berdoanya sama Allah, karena kan lagi-lagi semua itu berawal dari niat ya Kak. Nah, kita minta sama Allah, ya Allah tolong dimudahkan niat baiknya, kayak gitu. Kalau dulu Reina juga seperti itu, awal mau ngonten itu ya Kak Anggi ya, itu berkali-kali ya sebelum mau posting video itu kayak ngeliat dulu, duh gimana ya, belum lagi mikir nanti omongan orang, komenan netizen, dan lain sebagainya. Tapi setelah Reina pikir-pikir kayaknya kalau aku terus kayak gini ya nggak akan maju-maju dan nggak akan jadi-jadi share kebaikannya kayak gitu. Jadi yang pertama adalah berdoa aja sama Allah ya, dan hilangkan was-was setan itu harus dilawan. Yang namanya was-was setan itu harus dilawan Kak. Mau nggak mau, suka nggak suka ya, emang kita harus melawan was-was tersebut. Dan kalau Reina biasanya bahkan itu masih aku terapkan sampai sekarang ya, ini sebenarnya hanya saja untuk mengurangi overthinking dari omongan netizen dan lain sebagainya yang mungkin kurang nyaman kita terimanya. Misalnya Reina tuh habis posting sebuah konten gitu ya, habis itu ya udah Reina tinggal aja gitu, nggak perlu dipantengin terus kayak apa ya istilahnya ya, dipantengin terus kayak ibaratnya gimana ya, komenan orang apa-apa misalnya gitu, terus ada komenan yang jelek dimasukin ke hati kayak gitu, nggak Kak. Jadi kayak ya udah dibiarin aja gitu, ya, dapat komenan baik alhamdulillah, adapun kurang baik dijadikan evaluasi kayak gitu sih. Jadi dan itu sampai sekarang masih aku terapkan. Jadi aku termasuk yang istilahnya itu cuek ya. Kalau misalnya ada komenan buruk bukan berarti cuek gak jadikan evaluasi, enggak. Tapi aku cuman gak mau ambil pusing aja kayak gitu. Cukup aku jadikan evaluasi, abis itu ya udah aku nggak mau terlalu mikirin kata orang. Mungkin kalau aku mikirin kata omongan netizen yang buruk, sampai sekarang aku berhenti berkarya teman-teman. Aku berhenti berkarya cuman gara-gara omongan netizen. Tapi kan enggak. Alhamdulillahnya lebih banyak orang yang support, yang komen positif daripada negatif, dan itu yang harus kita pertahankan gitu Kak Anggi. Jadi intinya adalah lihat sisi positifnya dulu nih dari omongan orang, jangan dari sekian banyaknya sisi positif ngambilnya yang negatif aja kayak gitu. Jadi ambil yang positifnya gitu, yang negatif cukup jadikan bahan evaluasi aja, selebihnya jangan dimasukin hati, jangan dibaperin yang malah bikin berhenti berkarya ke depannya dan lain sebagainya. Dan yang pertama lagi-lagi balik lagi adalah lawan dulu was-was setannya kayak gitu. Yang penting adalah sampaikan yang Kak Anggi tahu walaupun itu hanya satu ayat, karena itu adalah pesannya Rasulullah kayak gitu Kak. Dan kebaikan itu nggak boleh ditunda-tunda, nggak boleh banget. Kita aja nggak boleh nunda sholat kan teman-teman, nggak boleh nunda sholat karena nanti apa, tiba-tiba lupa, tiba-tiba kelewat, tiba-tiba ketiduran, banyak banget mudorotnya, banyak banget bahayanya. Jadi nggak boleh, kebaikan apapun nggak boleh ditunda-tunda teman-teman semua ya. Mau sedekah, mau baca Quran, mau ibadah, itu harus disegerakan, niat baik disegerakan. Menikah, ya nggak apa-apa kalau udah ada calonnya, teman-teman semua ya, kayak gitu. Kalau ya, nah seperti itu ya Kak Anggi, semoga menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Aku kembalikan ke Kak Lela. Iya, Kak. Tapi ini sepertinya Kak Vio-nya ada masalah jaringan. Mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak ya. Nanti Kak Vio-nya bisa dijawab nanti. Oke, Bismillah. Silahkan rasain teman-teman. Oke, ini ada dari Kak Rizkia Fadilah. Silahkan Kak, monggo. Lela, persilahkan. Silahkan open mic-nya dulu Kak. Kak sepertinya nggak bisa on mic ya itu, karena mungkin Bisa dari nggak Kak? Zoom. Bentar. Oke, dah. Sebelumnya terima kasih Kak untuk diberi kesempatan untuk bertanya. Sekarang kan banyak perempuan yang pengen jadi independent woman atau bisa kita sebut juga sebagai alpha woman gitu. Nah, sementara terus banyak juga gitu perempuan yang memang mau mematahkan istilah patriarki.
Nah, bagaimana menurut kakak sendiri gini ya? Menurut kakak sendiri tentang eh, orang-orang yang malah menyalahkan Islam karena di Islam kan kayak perempuan itu baiknya di rumah gitu, laki-laki yang bekerja, jadi perempuan nggak usah bekerja gitu. Nah, sementara kan zaman sekarang gitu ya Kak, banyak gitu perempuan yang malah bekerja atau malah pengen melawan dari kata patriarki itu atau pengen jadi independent woman lah dari seperti itu Kak, kurang lebihnya. Terima kasih. Oke, Kak Rina, mungkin bisa dijawab, Kak. Oke, Masya Allah. Ini Kak Vio-nya belum join ya, Kak? Belum join lagi. Oh, sebentar, Oh, Kak. tuh udah ada, Oh, Kak. udah. Aman-aman. Mungkin kita jawab yang pertanyaan Kak siapa barusan tadi? Kak Rizky ya? Mungkin nanti habis itu baru Kak Vio. Oke, Kak? Oke, maksudnya Reina ini yang jawab? Iya, tadi kan sempat live ya, Kak, si Kak Vio-nya. Jadi mungkin kurang Oh, baik. Oke, siap. Kak Rizky izin menjawab ya. Masya Allah itu benar banget. Karena kan memang sekarang di masyarakat pun dikenalnya perempuan itu di rumah aja baiknya. Bahkan perempuan itu harus pinter masak, pinter beres-beres rumah, dan lain sebagainya. Itu adalah pandangan masyarakat ya, kayak gitu, kepada perempuan. Tapi kan kita sendiri pada dasarnya di Indonesia sendiri ada istilah emansipasi wanita kayak gitu yang istilahnya kita itu artinya apa? Sekarang kita tahu teman-teman semua kenapa wanita itu harus punya power sendiri bukan untuk melawan suaminya kelak, big no. Tapi kita tahu kriminalitas itu udah sangat jahat banget teman-teman semua. Di rumah tangga itu bisa terjadi apa? KDRT, perselingkuhan. By the way, Reina tadi baru aja nonton film Ipar Adalah Maut. Teman-teman di sini ada yang udah nonton film Ipar Adalah Maut? Teman-teman, itu bagus banget. Banyak pesan agama yang nyampe ke situ teman-teman semua. Boleh di komen dulu, ada yang aku udah, gimana? Aku barusan banget, udah teman-teman. Nah iya, jadi memang itu bagus banget teman-teman. Tahu nggak, suaminya itu selingkuh sama iparnya sendiri. Jadi suaminya itu selingkuh sama adik istrinya. Separah itu, dan itu kisah nyata teman-teman. Kisah nyata yang difilmkan. Artinya apa teman-teman semua? Kalau kita perempuan, kelak nanti hanya bergantung sama suami aja, dan nauzubillah min zalik kita dapat suami yang kurang baik, atau mungkin yang awalnya baik di depan aja, terus akhirnya nyakitin kita, terus kita nggak punya power, ya, akhirnya apa teman-teman? Kita lontang-lantung, kita nggak tahu harus gimana, kita cuman galau gitu. Nah, kayak gitu teman-teman semua. Jadi kita tuh harus punya power, guys. Karena kita nggak pernah tahu ke depannya ini kita bakal bagaimana nih. Punya suami, kita sih berdoa ya. Dapat suami yang soleh, amin. Yang paham agama, amin. Yang ganteng, amin. Yang tampan, mapan, beriman, amin. Semuanya ya teman-teman ya. Kita sih berharapnya semua kebaikan ya ada di laki-laki nih gitu ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu karena udah banyak banget kasus seperti itu, bahkan sampai difilmkan ya teman-teman ya, selingkuh sama adik iparnya sendiri, dan aku juga nggak habis pikir itu kisah nyata teman-teman. Artinya apa teman-teman? Alhamdulillah di film itu ya teman-teman ya, di kisah nyata itu juga si kakaknya ini alias si istrinya ini yang diselingkuhin ini, dia punya bisnis teman-teman, dia punya usaha. Jadi dia setelah tahu diselingkuhin pun, dia tetap fokus sama bisnisnya, teman-teman. Dia hidup dari situ, istilahnya gitu, nggak bergantung sama suaminya. Kayak gitu loh, teman-teman. Jadi, walaupun emang paradigma atau insight-nya masyarakat, pandangan masyarakat tuh wanita harus di rumah aja, sekarang udah beda zaman, teman-teman semua. Mungkin kalau di zaman dulu masih nyambung, tapi kan ini udah beda zaman. Zamannya lebih kejam lagi, teman-teman ya. Lebih parah lagi dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan godaan sana-sini yang luar biasa. Kayak gitu, teman-teman semua. Artinya kita harus punya power yang lebih, kayak gitu. Karena sebenarnya kodrat wanita itu cuma 3, teman-teman. Bukan cuci baju, bukan masak ya, bukan nyuci piring ya, teman-teman. 3, menstruasi, melahirkan, menyusui. Ini fitrahnya perempuan, teman-teman, seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang perempuan harus bisa beres-beres rumah dan lain sebagainya, itu memang benar untuk membantu pekerjaan rumah, mengurus anak, ya, ngurus suami, memang benar kewajiban gitu. Tapi bukan dijadikan
suatu beban gitu loh teman-teman, keharusan kayak gitu loh. Kewajiban kita memang menurut sama suami ya, salah satunya adalah berbakti kepada suami, tapi bukan berarti kita rela dijadikan babu, istilahnya kayak gitu loh teman-teman. Jadi kita emang harus punya power, karena zaman sekarang sejahat itu teman-teman semua, zaman sekarang segila itu. Dan teman-teman kalau mau tahu kegilaannya gimana, nonton deh film Ipar Adalah Maut ya. Beneran ini nggak di-endorse, ini beneran. Reina beneran merekomendasikan itu karena filmnya sebagus itu. Banyak pesan agamanya, banyak pesan kebaikannya, banyak tentang adik kakak, kekeluargaan, itu bagus banget teman-teman. Jadi harus banget nonton ya. Kayak gitu. Ya semoga Kariska tadi menjawab ya. Kayak, ya walaupun gini, walaupun emang susah ya melawan pandangan masyarakat yang udah plek ketiplek kayak kamu tuh harus di rumah aja gitu. Tapi semoga kita bisa menjawabnya dengan cara yang bijaksana. Jelaskan dengan baik bahwa ya zaman sekarang itu udah beda gitu, nggak bisa disamain sama zaman dulu yang wanita bisa stay di rumah aja. Sekarang wanita harus punya power teman-teman, dan itulah Alfa Muslimah kayak gitu. Semoga menjawab ya Kariska. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, Masya Allah. Oke, terima kasih Kak Reina untuk jawabannya. Mungkin kita lanjut ke yang Kak Fiore tadi ya, belum sempat dijawab gitu Kak. Monggo Kak Fio. Oh, yang perihal silaturahmi ya? Betul. Ya, Masya Allah. Bismillah ya. Semoga Allah mudahkan jawaban aku. Ya, aku nggak tahu ya komunikasi kakak sama sama teman kakaknya seperti apa. Cuman yang aku tangkap adalah pertanyaan Kak siapa ya? Kak Gina nggak sih nggak namanya? Aku lupa lagi. Ya, kakak itu, teh itu, pokoknya aku lupa. Gini, gini Kak, maksudnya itu memang setiap orang itu ada masanya. Ada masanya di sini adalah ketika kita itu jatuhnya itu bukan ini ada kalanya kita nggak deket sama dia dan ada kalanya kita jauh sama dia. Mungkin karena bedanya pemikiran, bedanya situasi sama kondisi yang akhirnya masanya udah habis kayak gitu. Masa deketnya udah habis kayak gitu. Tapi yang aku lebih tepatnya adalah mungkin yang aku tangkap tadi kan Kak Gina udah ada ya itu aku takut salah namanya. Udah ada komunikasi ya sama temennya. Mungkin kalau niatnya, kalau misalkan perihal dosa atau tidaknya, aku tidak tahu komunikasi seperti apa. Tapi kalau niatnya di sini adalah aku nggak bisa sedekat dulu, it's okay Kak, nggak jadi masalah. Jadi membatasi aja. Ada kok aku punya sahabat SMP yang deket banget. Sekarang aku nggak terlalu deket. Tapi gini aja, kamu kalau ada butuh, silahkan aku akan membantu. Karena emang kewajiban gini teman-teman. Ini mungkin beda konteks, tapi insya Allah jadi hikmah ya. Kita itu terkadang kecewa sama manusia itu apa? Karena kita itu saling bergantung, saling berharap. Padahal Allah nyuruh apa? Saling mengingatkan, saling tolong menolong. Udah sampai situ. Jadi kalau Kak Gina nggak khawatir ada dosa atau khawatir malah jadi gimana-gimana, udah porsi yang Allah suruh aja. Aku nolongin, aku ngingetin. Udah sesimpel itu. Kalau belum sanggup ya udah. Setidaknya salah satunya nolongin. Kalau dia ada butuh, insya Allah ditolong. Kayak gitu. Kayak gitu teman-teman semuanya. Jadi sederhana itu ya Kak. Kalau misalkan Kakak merasa kayak gimana. Jadi bukan berarti memutus tuh ya udah nggak ada komunikasi sama sekali. Mungkin beda cerita sama orang-orang yang benar-benar toksik. Kita batasin banget. Kalau misalkan kita memang nggak sanggup untuk nolongin dia, kita nolak aja secara halus dengan tidak menyakiti tapi dengan siasat. Aduh maaf banget ya, misalkan aku emang belum bisa nih kayak gitu teman-teman. Kita punya cara untuk apa ya, mencari jalan dari suatu masalah itu pasti ada kebaikannya gitu, pasti ada jalan benarnya. Allah pasti memudahkan sesuatu ketika teman-teman tidak bermaksud untuk buruk kayak gitu. Semoga terjawab ya. Semoga terjawab ya teman-teman. Kak, mohon maaf ini udah pukul 21.42. Kira-kira dari kakak berkenan untuk buka ini lagi nggak Kak? Sesi sharing. Atau mungkin kita cukupkan saja Kak? Gimana Rina? Aku Saya ikut kakaknya aja. Gimana Kak Fio? kalau satu pertanyaan lagi mungkin nggak apa-apa ya. Satu Iya. tadi baru 2 ya. Oh iya. Teman-teman boleh resen yang mau bertanya langsung. Oke. Saya pilih terakhir ya. Bismillah. Dari Kak Anissa Fajar. Silahkan Kak.
Kayaknya masih di unmute deh, Kak. Atau nggak tahu deh. Udah belum? Kak Anissa, apakah masih di room nggak? Oh, kayaknya kita ganti aja deh, Kak. Oh, Kak boleh dibuka videonya? Open mic-nya dulu, Kak. Oke, silahkan, Kak. Oh ya baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Semarang, Anissa Fajri, bisa dipanggil dengan Nisa. Jadi pertanyaan saya di sini gini, bolehkah kita bersikap dingin pada ikhwan yang terlalu kepo dengan informasi privasi kita Kak? Terus cara menghadapinya itu gimana ya Kak? Terima kasih. Oke, mungkin bisa dijawab dulu oleh Kak Vio. Silahkan, Kak. Rasanya Kayaknya kayak pakarnya sih, Kak, ini. enggak juga. Masya. Gini teman-teman, perihal kita sebelum menghantarkan jawab itu, gini, kita kan setiap manusia itu punya privasi ya. Kita boleh memberikan pertanyaan yang sekiranya itu membuat orang itu nyaman. Tapi kalau misalkan udah ranah privasi dan dia berkomunikasinya tidak nyaman, kita bisa komunikasikan juga kayak gitu. Kalau misalkan dengan kasusnya Kak Anissa ini, misalkan Ihwannya udah dikasih pengertian dengan cara gini, saya pernah ya teman-teman berkomunikasi dengan salah satu Ihwan karena ada kebutuhan ya, karena ada kebutuhan minta tolong perihal acara. Tapi nyatanya mungkin dia bermaksud untuk menjaga, tapi jatuhnya jadi gak sopan. Bedain ya teman-teman, banyak loh. Mungkin ini jadi PR ya buat saya, khawatir saya juga pernah kayak gitu ke orang dan saya juga belajar dari hal itu. Jadi jatuhnya beliau ini nggak sopan ke sayanya. Jawabnya kayak, Assalamualaikum, lalala. Ini contoh ya teman-teman, saya lupa catatannya. Terus, Waalaikumsalam, ya. gitu. Kayak padahal itu tuh sebenarnya aku tuh masih bisa ada penjelasan lain gitu. Ya, di sini jadi bikin ambigu gitu loh. Bukan saya pengen jadi panjangin chat ya, enggak. Jadi teman-teman untuk terjaga itu bukan jadi gak sopan, tapi jawab seadanya, jawab sebutuhnya kayak gitu. Kalau misalkan dirasa misalkan Ihwan ini mengganggu ke Anissa dengan cara yang gak nyaman, Kak aku bersikap dingin boleh nggak? Boleh atau tidaknya? Kalau misalkan sudah seperti itu boleh, bahkan ya udah nggak perlu dibalas sekiranya jadi bikin gak nyaman. Tapi kalau misalkan belum dikomunikasikan, maaf ya, aku nggak terlalu nyaman kalau chatan sama lawan jenis kayak gitu. Atau enggak, ini ranah privasi aku nggak nyaman untuk dijawab kayak gitu. Teman-teman jujur aja, mereka yang orang baik, mereka yang paham akan mengerti kok dengan ranah konteksnya seperti apa. Bahkan kita aja apalagi ini ke orang yang nggak terlalu deket sama kita ya kayak gitu kan, jadi kita punya privasi. Bahkan aku sama Reina nih, walaupun Reina bukan lawan jenis ya, terkadang aku pun ada ranahnya, kita itu harus menghargai privasi Reina gitu loh. Gimana caranya tetap sopan, misalkan aku lagi kerja bareng sama Reina, ya aku akan profesional, nggak akan kayak Reina lu sahabat gue ya, ya udah kayak gitu, nggak gitu teman-teman. Kita harus menempatkan pada porsinya. Kalau misalkan ternyata Ikhwan itu sendiri atau Akhi itu sendiri ternyata emang tidak menempatkan pada porsinya, ya udah nggak perlu dibales daripada bikin teman-teman jadi terasa mengganggu kayak gitu loh, jadi merasa toksik kayak gitu. Teman-teman bilang maaf ya aku nggak bisa ngebales lagi, udah selesain aja, nggak perlu dibales lagi. Mereka akan paham dengan sendirinya kok, insya Allah. Kalau orang baik akan paham kok. Kalau emang kayak gitu ya udah diemin aja kayak gitu. Semoga terjawab ya Kak Anissa. Semoga terjawab, Kak. Terima kasih tips and triknya, Kak. Terus ini mungkin dari Kak Reina mau menambahkan, Kak? Masya Allah, rasanya sudah cukup ya, Kak. Waduh. Baik-baik, Kak. Mungkin karena waktunya juga sudah jam 21.47 ya, kita mungkin cukupkan teman-teman. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk menyala bareng di sini para perempuanku, Kak Andrina, Kak Fiore. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk membersamai teman-teman di sini yang pengen menjadi seorang alfa muslimah yang punya power, yang punya kendali atas dirinya sendiri,
Terus jangan lupa teman-teman share insight teman-teman yang kalian dapat dari webinar kali ini. Terus nanti share di Instagram. Habis itu buat semenarik mungkin ya. Share di Instagram. Terus habis itu tag Buku Reni Islam. Terus habis itu tag Kak Vio-nya. Terus habis itu tag juga Kak Andreina. Nah, nanti untuk link Instagramnya insya Allah Lela kirimkan di grup. Gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, mungkin sebelum kita kita tutup, kita mungkin foto dulu ya Kak ya. Foto bareng teman-teman, bukunya mana boleh dibuka, boleh on cam dulu. Kita menyala bareng-bareng. Yuk. Ayo menyala wanitaku. Ayo, aku tunggu. Ayo, on cam, on cam. Yang udah punya bukunya boleh. Yuk, yuk, yuk. Masih aku tunggu ya. Reina jadi Aisyah bercadar. Buka cadarmu, Aisyah. Kak Vio coba dong. Ini so Masya Allah. So estetik banget. Kak Vio kanan, aku kiri ya. Oke. Emang ngaruh ya? Beneran nih. Wanita. Ya, silakan Kak, dilanjut. Siap. Nggak apa-apa, Kak. Ayo, pose terbaik, teman-teman. Mana nih? Kok nggak kelihatan bukunya? Oke, Kak, sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Lagi. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, mungkin cukup ya karena yang belakang nggak off cam gitu, nggak apa-apa mungkin karena ada kendala. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di Zoom kali ini, terkhusus Kak Vio dan juga Dipindah Kak lagi, Andreina. Nak. Kenapa? Oh enggak, mohon maaf Kak. Lagi ngomong apa ini, maaf. Nggak apa-apa. Terima kasih banyak teman-teman. Terus nanti insya Allah kita bakalan ngadain acara offline untuk Bida Alfa Muslimah. Kita nanti cari narasumbernya, nanti kasih referensi ke Lela juga ya teman-teman. Pengen ngundangnya siapa kayak gitu bisa kasih referensi. Terus mungkin untuk membersihkan waktu Lela tutup ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah join. Terus jangan lupa jaga kesehatan, terkhusus Kak Vio dan Kak Andreina. Terus juga teman-teman yang di sini tetap semangat untuk menjadi seorang alfa muslimah yang tetap berdaya meskipun banyak struggle-nya kayak gitu. Terima kasih teman-teman. Mungkin Lela tutup ya Kak ya, nggak apa-apa ya. Dadah. Assalamualaikum teman-teman. Menyala wanitaku. Waalaikumsalam. Makasih banyak teman-teman. Makasih ya, Masya Allah. Makasih semuanya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Makasih Kak Lela, makasih Kak Vio, makasih teman-teman semua. Sama-sama Kak, dengan senang hati. Waalaikumsalam. Terus buat teman-teman nanti jangan lupa isi formnya ya di di grup. Insya Allah Lela share. Terus itu aja sih. Teman-teman jangan lupa kasih referensi ke Lela yang mau ngundang siapa untuk acara offline-nya nanti. Terima kasih. Jaga kesehatannya teman-teman. Oh ya, satu lagi. Terus kita ada webinar nanti di tanggal 30 sama Edgar Hamas. Teman-teman pasti udah nggak asing ya, insya Allah sama Edgar Hamas sama Chef Gazi juga. Kita membahas tentang buku 3 Malam Bersama Penghuni Surga. Jangan live, pokoknya insya Allah setiap bulan kita tetap ada webinar. Kali ini kita tetap semangat ya. Menyala wanitaku, solehaku. Dadah. Assalamualaikum. Aku izin ya untuk end.